Kaisar Bela Diri, Bab 11. Di tengah malam, Chuling mencari seluruh lingkaran di hutan monster yang subur, tetapi tidak melihat Ye Chen. "Jangan biarkan aku menangkapmu," kata Chuling dengan getir, dan adegan erotis belum lama ini muncul kembali di benaknya. Dia selalu dikenal sebagai gadis giok, bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan menjadi seperti ini? "Ah, aku sangat malu." Menghentakkan kakinya, Chuling yang pemalu tidak bisa menahan pipinya yang panas. "Linger," sebuah suara datang dari belakang. Cusuan mengikuti diam-diam karena dia khawatir tentang Chuling, dan ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa wajah Chuling memerah, dan dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. "Kamu, ada apa?" Tidak apa-apa." Chuling ragu-ragu, pipinya menjadi lebih panas. Bisakah dia memberitahu saudara perempuannya bahwa saudara perempuannya berhubungan seks dengan seseorang? Dan orang itu masih seorang kultivator kecil dengan energi kental. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan ini. "Lalu apa yang kamu cari?" Dia melirik Chuling dengan curiga, dan Cusuan tidak lupa untuk melihat sekeliling. "Mungkinkah kamu punya bayi di sini?" "Kamu bohong." "Oh, arah gua." Keduanya berdiri berdampingan, berjalan melawan langit, dan segera menghilang. Malam itu gelap, dan hutan monster itu menjadi sunyi. Di beberapa titik, di sudut hutan yang tidak diketahui, mayat monster yang sangat besar menggeliat. Kemudian, sebuah tangan berdarah terulur. Ini pemandangan yang menakutkan. Bisakah seseorang yang ditelan monster bisa merangkak keluar hidup-hidup? Melihat dengan hati-hati, ada lubang besar di perut bagian bawah monster itu, dan seorang pria berdarah merangkak keluar darinya. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Ye Chen. Dengan baik, untuk menghindari kejaran Chuling, orang ini benar-benar bersembunyi di dalam perut monster. Jika Chuling tahu tentang ini, saya tidak tahu apakah dia akan memuji bakatnya. Panggilan. Dia menghela napas kasar, dan Ye Chen menepuk dadanya dengan keras. "Aku hampir kehilangan nyawaku." Tapi mengingat adegan harum belum lama ini, Ye Chen masih batuk dan menyentuh ujung hidungnya. Meskipun bau darah di tubuhnya kuat, namun, dia masih tidak bisa menyembunyikan aroma yang ditinggalkan Chuling padanya. Aroma itu memabukkan. "Aku menyelamatkan hidupnya." Ye Chen terbatuk, dan menemukan alasan yang sangat sah untuk dirinya sendiri. "Tapi kalau dipikir-pikir, saya masih merasa sedikit bersalah. Lagi pula, itu adalah dunia yang kosong dan gelap, dan itu sangat indah. Bahkan jika pasif, orang akan kehilangan kesuciannya. Sulit bagi siapapun untuk menerimanya, untuk sementara waktu. Jika Anda mengalami ini lagi, Anda tidak bisa terburu-buru." Setelah istirahat sejenak, Ye Chen melihat ke langit. Setelah sepanjang malam bergoyang, langit sudah mendekati fajar. Takut Chuling akan kembali untuk mencarinya lagi, jadi dia tidak berhenti sama sekali. Berbalik dan melompat, Ye Chen dengan cepat bergegas ke hutan, dan sebelum pergi, dia tidak lupa menyeret mayat itu dari monster di sampingnya, yang merupakan berkah besar. Saat ini, kuburan kecil di kaki gunung Hengyuezong dipenuhi dengan suara tangisan. "Menangis, menangislah untukku lagi." Dengan suara garang, Zhang Tao mengeluarkan sehelai kain hitam dari tangannya, meremasnya menjadi bola, memasukkannya ke mulut Hua, dan menendang Hua setelah selesai. Dia menendang dan dimarahi. "Menangis, kenapa kamu tidak menangis?" Hua benar-benar sengsara. Sejak Zhang Tao membawa orang ke sini kemarin, dia telah digantung sepanjang hari, dan tubuhnya penuh dengan jejak kaki. "Zhang Tao, kamu punya sesuatu untuk datang kepadaku." Suara tua itu lemah, dan Zhang Fengyan, yang juga digantung, jauh lebih sengsara. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan noda darah yang ditinggalkan oleh cambuk, dan wajahnya yang tua ditutupi dengan bekas telapak tangan yang merah dan bengkak. Usianya lebih dari 70 tahun, dan matanya yang tua keruh bahkan tidak memiliki penglihatan yang redup. "Menyerangmu." "Oke." Zhang Tao mencibir, dan mengeluarkan cambuk dari pinggangnya lagi. Bentak, bentak. Setiap kali cambuk jatuh, akan ada noda darah ekstra di tubuh Zhang Fengyan. "Jangan beri aku kutukan roh surgawi, biarkan kamu tidak memberiku kutukan roh surgawi." Setiap kali cambuk jatuh, Zhang Tao akan mengaum dengan ganas, seperti orang gila, ingin melepaskan kulit Zhang Fengyan. Tidak. Melihat Zhang Fengyan dipukuli dan disumpal, Hua menjerit, matanya berkaca-kaca. Mati. Bahkan binatang roh bernama elang kecil bersuara, dan itu juga digantung, sayapnya ditusuk oleh kait besi, dan berlumuran darah. Di taman spiritual kecil, selain Zhang Tao,
ada dua murid Heng Yue meskipun kultivasi mereka juga berada di tingkat kedua kondensasi Qi. Aura mereka tidak sekuat Zhang Tao, dan postur tubuh mereka tampaknya baru saja meningkat. Melihat bahwa Zhang Tao akan membunuhnya, dua murid Heng Yue melangkah maju untuk membujuknya. Saudaraku, hati-hati. Jangan benar-benar memukulinya sampai mati, atau atasan akan menyalahkan kita, dan kita tidak akan bisa untuk disalahkan. Sampah, siapa yang peduli? Setelah meludah, Zhang Tao menatap Zhang Fengnian dengan keras, tetapi akhirnya berhenti. Tetapi meskipun dia berhenti, Zhang Tao masih merasa stagnan di hatinya. Zhang Fengnian tidak bisa melawan lagi. Dia melihat ke arah elang raksasa yang tergantung dengan mata ganas, dan berteriak, "Kamu memperlakukannya sebagai kerabatmu. Aku ingin bertarung hari ini. Rebus di depan kalian, kalian berdua, potong burung mati itu untukku." Bagus. Kedua murid Heng Yue itu segera menyingsingkan lengan baju mereka, mengeluarkan pisau pendek mereka yang berkilauan, dan langsung menuju burung raksasa itu. "Aku sudah membolak-balik sepanjang malam, aku benar-benar lapar." "Kamu, Zhang." Fengnian mata yang secara bertahap meredup tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak. Hua berjuang keras, dengan air mata di wajahnya. Meskipun elang kecil adalah binatang roh tingkat rendah, mereka telah bersama mereka siang dan malam, dan mereka telah lama menganggapnya sebagai kerabat. Sekarang mereka ingin melihat kerabat mereka dibunuh dengan mata kepala sendiri. Hati mereka seperti makhluk tertusuk pisau. Namun, saat kedua murid Heng Yue hendak bergerak, pintu taman spiritual kecil didorong terbuka, dan Ye Chen, berlumuran darah, masuk. "Senior, aku akan kembali." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen tercekik, dan menatap kosong ke segala sesuatu di taman. Ini adalah adegan berdarah Zhang Fengnian digantung berdarah. Hua juga ditutupi dengan bekas luka, dan juga digantung bahkan binatang roh tingkat rendah Kitty Hawk sayapnya ditusuk oleh kait besi. "Hei, kamu benar-benar berani untuk kembali." Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Zhang Tao tiba-tiba melompat, matanya penuh dengan kekejaman, dan dia tersenyum ganas. "Zhang Tao." Suara sedingin tulang keluar dari mulut Ye Chen, pupil matanya yang gelap langsung berubah menjadi merah darah. Dia melangkah maju, niat membunuhnya tidak bisa lagi ditahan, dan ekspresinya bahkan lebih ganas daripada Zhang Tao. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Kaisar bela diri. Bab 12. Nada yang sangat besar, teriak Ye Chen. Zhang Tao bergegas seperti binatang buas, mengingat bahwa dia terluka parah oleh Ye Chen beberapa hari yang lalu. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. "Zeng, itu masih energi pedang Yuyang?" Menembus udara, Zhang Tao tampak marah, melambaikan tangannya dengan gila. Ketika energi pedang datang, Ye Chen tidak menghindarinya, bergegas ke arahnya seperti harimau, dan membiarkan energi pedang meninggalkan noda darah di tubuhnya. Dibandingkan dengan melihat Zhang Fengnian dan yang lainnya disiksa, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Melihat Ye Chen menyesali energi pedangnya dengan tubuhnya, Zhang Tao mau tidak mau mengubah wajahnya, karena Ye Chen hendak bergegas ke arahnya. "Sialan kamu!" Tiba-tiba berteriak dengan keras, Ye Chen melangkah maju dan membunuh Zhang Tao, mengepalkan tinjunya dengan erat, tanpa menggunakan energi nyata, hanya mengandalkan kekuatan ledakan tubuhnya. Dia menghantam wajah Zhang Tao dengan kuat. Engah! Zhang Tao memuntahkan darah, dan dipukul oleh Ye Chen dan terhuyung ke belakang. Seluruh wajahnya terdistorsi oleh pemukulan tersebut. Sebelum dia bisa mendapatkan pijakan, dia ditendang keluar oleh Ye Chen, dan seteguk darah menyembur keluar lagi. Dua murid Heng Yue lainnya terkejut ketika mereka melihat ini. Seorang murid magang dengan energi kental tingkat pertama benar-benar mengalahkan Zhang Tao tanpa menggunakan energi aslinya, yang benar-benar di luar kemampuan mereka. Kognisi, bunuh aku. Raungan gila menyela keterkejutan keduanya, dan Zhang Tao, dengan rambut acak-acakan, memanggil adik laki-lakinya. "Ayo pergi bersama." Mengetahui bahwa Ye Chen sulit untuk dihadapi, dua murid Heng Yue datang dari kiri dan kanan, dengan energi sejati yang tersisa di telapak tangan mereka. Satu memadatkan pisau palem, dan yang lainnya mengumpulkan bilah pedang. Keduanya adalah metode paling dasar untuk mengendalikan Qi. Tapi ini bukan apa-apa di mata Ye Chen. Gulungan. Dengan raungan keras, Ye Chen menamparkan guntur dan mengirim murid di sebelah kiri terbang keluar di tempat. Ketika dia mendarat, dia sudah berlumuran darah. Tiba-tiba berbalik, Ye Chen melompat ke depan murid di sebelah kanan,
dengan mudah menghindari pisau murid, mematahkan tulang bahunya dengan satu telapak tangan, membalikkan tangannya dan meninjunya ke tanah. Setelah membunuh kedua murid itu, Ye Chen menendang Zhang Tao pergi, dan kemudian buru-buru menerbangkan 4 pedang Qi, mematahkan rantai Zhang Fengnian. Kakek, begitu dia diturunkan, Hua bergegas ke sisi Zhang Fengnian. Senior, ini semua salahku. Ye Chen menyalahkan dirinya sendiri sambil menanamkan energi sejati ke Zhang Fengnian, matanya penuh rasa bersalah. Jika bukan karena dia, Zhang Tao mungkin tidak begitu gila dan sesat. Anak kecil, jangan salahkan dirimu sendiri. Zhang Fengnian memang terluka parah. Meski sudah tua, Ye Chen menggunakan energi aslinya untuk melindungi jantungnya, jadi setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Ye Chen bersumpah di sini bahwa dia tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Setelah bekerja selama 3 jam penuh, Ye Chen mengumpulkan energinya yang sebenarnya. Zhang Fengnian tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Dia hanya perlu memulihkan diri untuk beberapa saat. Beberapa hari bayi harimau dipelihara oleh energi sejati tidak apa-apa, tetapi binatang rohlang kecil, bekas luka dari beberapa hari terakhir belum sembuh, dan sayapnya telah dikaitkan, jadi saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk memulihkan diri. Setelah menenangkan mereka, wajah Ye Chen langsung menjadi dingin. Kami tahu kami salah, kami tahu kami salah. Salah satu murid Heng Yue ketakutan dengan pemukulan itu, dan buru-buru memohon belas kasihan. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Suara dingin terdengar, seperti kalimat yang agung. Ye Chen segera mengangkat kakinya dan menendang dantian murid itu. Ah! Jeritan terdengar segera. Dantianku, tingkat kultivasiku. Murid itu menjerit dan menjerit, mencengkeram perut bagian bawahnya yang berdarah, berkeringat karena rasa sakit. Mulai sekarang, dia bukan lagi makhluk abadi berpangkat tinggi, tetapi benar-benar sia-sia. Ye Chen sudah berjalan menuju murid lain. Tidak, tidak, tidak. Murid itu tampak ketakutan dan berlutut, tetapi dia tidak bisa lepas dari nasib buruknya. Ah! Dengan teriakan, dantian murid itu juga ditendang, dan basis kultivasinya benar-benar tersebar. Dia bukan lagi peri, dan kehidupannya yang menyedihkan di masa depan akan hancur. Tidak dapat menahan pukulan itu, dia pingsan di tanah. Akhirnya, Ye Chen berbalik perlahan dan menatap Zhang Tao yang berdarah. Zhang Tao juga sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan Ye Chen akan begitu kejam sehingga mereka benar-benar akan menghapus kultivasi mereka. Peserta, dia juga ditakdirkan untuk lolos dari nasib buruk. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Tuanku adalah Ge Hong, kepala puncak Diang. Beraninya kamu menyakitiku. Zhang Tao meraung, tetapi dia sepertinya tidak menyadari keseriusan masalahnya. Tuan itu menakuti Ye Chen. Aku berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara dingin itu masih menusuk, dan Ye Chen menendang dantian Zhang Tao dengan bersih. Ah! Teriakan Zhang Tao sangat menusuk. Pada saat ini, dia bukan lagi dewa berpangkat tinggi, dan dia ditakdirkan untuk ditolak oleh guru. Apa yang menunggunya adalah kehidupan yang menyedihkan. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia menyesali bahwa dia tidak memprovokasi Ye Chen, sehingga menyebabkan malapetaka hari ini. Rasa sakit yang diberikan kepada mereka akan dibalas 100 kali lipat. Kemarahan Ye Chen sepertinya tidak pernah hilang. Dia mengeluarkan 3 jarum perak dari tas penyimpanan, dan memasukkannya ke dalam tubuh Zhang Tao. Jarum perak ini adalah jarum beracun dari orang tua bungkuk. Itu dibuat dengan mengekstraksi racun serangga beracun. Setelah tes pribadi Ye Chen, jarum beracun ini tidak akan langsung membunuh orang. Mereka yang diracuni akan menderita serangga beracun. Pada saat ini, tampaknya sangat cocok untuk Zhang Tao. Ah! Racunnya telah hilang, dan Zhang Tao terus meratap, tangannya menggaruk tubuhnya tanpa pandang bulu, dan noda darah segera muncul. Biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Zhang Tao memeluk kaki Ye Chen, ini semua saudara Zhao, itu semua saudara Zhao Long, dia mengirimku karena dia menginginkan kutukan roh surgawi, bukan urusanku. Zhao Long, mendengar nama ini, mata Ye Chen berkilat dingin. Berbalik tiba-tiba, Ye Chen berjalan menuju pintu, penuh permusuhan, dan niat membunuh yang dingin tidak dapat ditahan. Dia ingin naik gunung untuk menemukan Zhao Long untuk pertempuran yang menentukan. Dengan cara ini, dia ditakdirkan untuk ternoda dengan darah. Bahkan jika itu adalah kematian, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Saat ini,
Di puncak Gunung Zhengyang, Ge Honggao sedang duduk di mimbar, mengajarkan pengalaman kultivasinya kepada para murid di puncak Diang. Cara kultivasi adalah menghormati langit dan bumi. Langit dan bumi adalah yang terbesar. Qi adalah fondasi manusia. Para biksu harus fokus pada pemurnian Qi. Di bawah, para murid penuh hormat, dan mereka ingat setiap kata yang dikatakan Ge Hong. Yusin tidak berani ceroboh sedikit pun. Mereka masih sangat takut padanya sebagai tuan yang tegas dan keras. Menatap ke bawah, Ge Hong dengan lembut mengelus janggutnya. Melihat mata yang menakjubkan itu, dia bahkan menganggap dirinya sebagai orang yang unggul, dan dia menikmati perasaan superioritas ini di puncak Diang ini. Dia adalah langit, dan dia adalah raja yang bertanggung jawab atas segalanya. Zhao Long, aku akan menunggumu di teras Feng Yun. Tiba-tiba sebuah suara dingin datang ke puncak Diang. Siapa yang menantang senior Brother Zhao? Adegan tiba-tiba menjadi berisik. Mungkinkah mereka adalah murid dari dua puncak utama lainnya? Zhao Long, yang berada di bawah, juga bangkit, dengan senyum main-main di bibirnya, seperti jika dia tahu itu adalah Ye Chen dari suaranya. Long apakah kamu tahu siapa yang menantangmu? Di mimbar, Ge Hong menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, tetapi suaranya penuh dengan penghinaan. Zhao Long adalah murid yang dia latih sendiri, dan dia juga salah satunya muridnya yang paling menjanjikan. Zhao Long, dia selalu sangat percaya diri. Tuan, ini adalah murid magang bernama Ye Chen. Kamu Chen. Ge Hong sedikit mengernyit setelah merenung, seolah mengingat kejadian di pavilion Jiu Qing dalam ingatannya, dan bertanya, pada usia itu, apakah Ye Chen yang berusia 16 tahun tetapi baru berkultivasi ke tahap pertama? Tuan mengenalnya. Zhao Long sedikit terkejut. Dia ingin menjadi murid puncak Diang saya, tetapi saya menolaknya. Puncak Diang saya tidak pernah menerima limbah semacam itu. Satu demi satu, saya pikir Ye Chen gagal memasuki Diang Peak, jadi dia memikirkan metode ini untuk menarik perhatian Master, sehingga Master dapat menerimanya sebagai magang. Ini benar-benar rencana yang bagus. Pergilah, Ge Hong menutup matanya lagi, dan berkata dengan sangat santai, hukuman boleh saja, tapi jangan memukul terlalu keras, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa aku, Diang Feng, menggertak orang lain. Kaisar bela diri. Bab 13. Apa, murid magang baru yang hanya memiliki energi kental tingkat pertama ingin menantang Zhao Long? Dari kejauhan, itu adalah platform pertempuran yang dikelilingi oleh para murid. Platform pertempuran ini disebut Teras Feng Yun, dan merupakan tempat bagi murid-murid Hang Yuezong untuk berdiskusi dan menyelesaikan keluhan pribadi selama bertahun-tahun. Tidak ada 1000, tetapi 800 murid yang kehilangan lengan dan kaki karena pertempuran di Teras Feng Yun. Pada saat ini, Ye Chen membawa menara langit di punggungnya, seolah berdiri di Teras Feng Yun, sosoknya lurus dan tegak, berdiri diam dalam situasi yang berubah, seperti sebuah monumen yang tidak akan pernah runtuh. Itu Ye Chen, aku murid-murid baru Sekte Heng Yue. Ada banyak diskusi di bawah Feng Yuntai, sebagian besar menunjuk ke arah Ye Chen, tetapi ketika sampai pada usia dan tingkat kultivasi Ye Chen, mereka juga menunjukkan tatapan meremehkan. Saya mendengar bahwa kepala dari 3 puncak utama sekte luar tidak mau menerimanya sebagai magang, jadi mereka menjadi murid magang. Mungkinkah dia ingin menantang Zhao Long untuk menarik perhatian 3 puncak utama sehingga dia dapat diterima sebagai magang? 80% ya. Ye Chen menutup telinga terhadap diskusi di sekitarnya, tinju di lengan bajunya terkepal putih, dan tubuhnya gemetar tak terkendali dari pembunuhan yang tak terbendung. Maksud Zhao Long ada di sini. Diiringi oleh sebuah suara, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ujung kerumunan. Di sana, lebih dari selusin murid puncak Diang dengan jubah Tao yang cantik mengelilingi Zhao Long. Mereka semua sombong dan sombong, sehingga para murid yang hadir tidak berani memprovokasi dia dan memberi jalan baginya. Halo kakak senior Zhao Long. Saya bertemu dengan kakak senior Zhao Long. Sepanjang jalan, para murid di kedua sisi membungkukkan tangan mereka dan kata-kata mereka penuh dengan pujian yang terbukti dengan sendirinya. Zhao Long adalah kakak laki-laki, dengan tangan di belakang punggung, matanya terpaku, dan ekspresinya acuh tak acuh. Jika Anda tidak tahu, apakah Anda benar-benar mengira pria ini adalah senior dengan kultivasi tingkat lanjut? Di bawah perhatian semua orang, Zhao Long datang ke Feng Yuntai, melirik Ye Chen dengan jijik, dan dengan bercanda berkata, Ye Chen, aku tidak akan mencarimu, tetapi kamu datang untuk mencariku. Apakah kamu pikir kamu telah hidup terlalu lama?
Naik ke atas panggung. Titik. Untuk penghinaan dan olok-olok Zhao Long, Ye Chen hanya mengucapkan dua kata ini. Apa yang berani kamu bicarakan dengan kakak senior Zhao seperti itu? Sebelum Zhao Long dapat berbicara, seorang murid puncak Diang yang datang untuk membantu di belakangnya sudah berteriak, kamu juga membutuhkan kakak senior Zhao untuk mengambil tindakan secara langsung. Murid itu hendak bergegas ke panggung pertempuran, tetapi dihentikan oleh Zhao Long. Karena kakak Ye menantangku, tidak masalah jika kita membahas beberapa trik. Puncak Diang kita selalu adil, dan kita tidak bisa melanggar aturan teras Feng Yun, kan? Kata-kata Yuyu terdengar, Zhao Long telah melemparkan jubahnya, berjingkat ke tanah. Seperti angin, dia melayang turun di platform pertempuran, dan gerakannya yang anggun dan bebas menyebabkan teriakan dari para murid perempuan di antara penonton. Mendengar suara itu, Zhao Long meletakkan tangannya di belakang punggungnya lagi. Dia sepertinya menikmati tatapan pujian dan kekaguman dari bawah, yang membuatnya merasa seperti terbang tinggi. Bersenandung, di sisi berlawanan, Ye Chen telah mengeluarkan Tian Kue, pedang besar dan berat memotong udara, dan terdengar suara mendengung. Ayo, kata-kata nyaring terdengar keras, Ye Chen siap untuk pertempuran. Besar, jangan khawatir. Melirik ke arah Ye Chen dengan main-main, senyum lucu muncul di sudut mulut Zhao Long. Feng Yun Terrace telah sangat sukses dalam sparring sejak zaman kuno, bukankah junior broter Ye Chen ingin bertaruh denganku? Sedikit mengernyit, Ye Chen seketika melihat arti dari kata-kata Zhao Long, ini untuk memenangkan sesuatu darinya. Di teras Feng Yun, kedua belah pihak yang berduel dapat bertaruh dan memasang taruhan. Pihak yang menang dapat mengambil semua taruhan. Disepakati bahwa apapun yang bisa dibayangkan dapat dipertaruhkan. Ketika dia berada di Zhengyangzong, Ye Chen juga pergi ke Feng Yuntai lebih dari sekali, dan dia sangat memahami peraturan di sini. Apa yang kamu pertaruhkan? Kata-kata Ye Chen datar, tanpa emosi. Siapapun yang kalah akan menjadi pelayan pihak lain selama sisa hidupnya. Zhao Long tersenyum tipis, dan ada sinar licik di matanya. Taruhan ini terlalu. Ada keributan di bagian bawah, seorang pelayan seumur hidup, itu tidak berbeda dengan menjual kontrak. Ye Chen tidak bisa melakukannya kali ini. Ini masalah besar. Petik 2. Saudara muda Ye, bagaimana penampilanmu? Zhao Long memandang Ye Chen dengan penuh minat, dagunya terangkat tinggi, penuh provokasi. Di bawah perhatian semua orang, seringai melintas di sudut mulut Ye Chen, kakak Zhao ingin bertaruh, kita harus bertaruh lebih besar. Petik 2. Oh, Zhao Long mengangkat alisnya dan tersenyum bercanda, tapi aku tidak tahu apa yang ingin dipertaruhkan oleh saudara muda Ye. Petik 2. Perjudian. Hidup. Petik 2. Mendesis. Mendengar ini, ada terengah-engah di bawah. Betapa banyak kebencian ini tidak akan ada habisnya. Melihat darah di Feng Yuntai adalah hal yang normal, tetapi belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Ini adalah preseden. Saya khawatir semuanya tidak pernah menyangka Ye Chen akan keluar seperti ini. Seorang murid magang di tingkat pertama kondensasi Qi ingin mempertaruhkan nyawanya dengan seorang murid di tingkat kelima kondensasi Qi. Apakah dia gila atau gila? Sebaliknya, Zhao mata Long sedikit menyipit. Dia berpikir bahwa taruhan yang dia buat sudah cukup besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menjadi lebih gila lagi, dan bahwa dia masih memiliki hidupnya sebagai pelayan. Tetapi taruhan ini bukan itu hanya lelucon, jika kamu melakukan tindakan yang ceroboh, hidupmu akan hilang. Nah, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Dengan suara dingin, mata Zhao Long penuh dengan kekejaman. Hanya dengan melihat taruhan yang mereka berdua katakan, Zhao Long sudah lebih lemah dari Ye Chen dalam hal momentum. Petik 2. Kenapa? Pengecut. Petik 2. Pengecut. Mendengar ini, Zhao Long tertawa keras di tempat, tersenyum dan tertawa, dan tawa itu berhenti tiba-tiba. Dia menatap Ye Chen dengan mata penuh keganasan, dan mencibir, aku bertaruh, kamu sangat ingin mati, itu mengerikan. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Long menginjak platform pertempuran dan bergegas menuju Ye Chen seperti embusan angin. Energi sejati di dantiannya mengalir keluar, dan ada aliran udara nyata di antara telapak tangan dan jarinya. Ling Tian menamparkan Ye Tianlinggei milik Chen dengan telapak tangannya. Titik. Ye Chen mengayunkan lengannya, dan Epi Tian Kue diayunkan untuk memblokir. Paum! Zhao Long menamparkan Tian Ke dengan telapak tangannya, dan terdengar suara benturan logam, yang membuat Tian Ke berdengung dan bergetar,
tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan yang terkandung di Tian Ke, dan mundur dengan teredam, tangannya mati rasa karena syok. Aku benar-benar meremehkanmu, kata Zhao Long dengan dingin ketika dia terpaksa mundur. Remehkan aku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Suara dingin itu membawa tatapan membunuh yang dingin, dan Ye Chen telah mengayunkan. Langit, bersenandung, bersenandung, bersenandung. Segera, suara angin yang menghancurkan langit terdengar tanpa henti. Menara langit yang berat menghantam udara dan bersenandung dan bergerak. Orang-orang yang menonton penonton menelan ludah. Menara langit itu besar dan berat. Jika dihancurkan, tidak akan terasa bagus. Di mana anak ini memiliki begitu banyak kekuatan. Jumlah ki nyata di tingkat pertama ki kental langka, dan ki nyata harus dibagi untuk mengendalikan Tian Kue. Sangat tidak bijaksana bagi Chen untuk memilih Tian Kue. Seorang murid dengan penglihatan yang baik merenung, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat pendekatan Ye Chen. Namun, dengan satu energi terkondensasi dan satu level, Zhao Long dapat melakukan 3 trik, dan Ye Chen ini dapat dianggap sebagai 2 pukulan. Bang, dang, suara garing menyela diskusi di bawah. Sebelum 5 gerakan tiba, Tian Kue di tangan Ye Chen telah diterbangkan oleh Zhao Long. Sejauh ini, banyak orang telah menghela nafas, dan banyak orang telah meninggalkan lapangan dalam pertarungan tanpa ketegangan ini. Selain taruhan yang menakutkan, sebenarnya tidak ada yang istimewa darinya. Aku tahu apa lagi yang bisa kamu andalkan, teriak Zhao Long dengan dingin, maju selangkah, mengayunkan 3 bilah pedang, dan kemudian dia mengikuti di belakang bilah, dengan aura yang bergejolak, seolah-olah dia akan mengalahkan Ye Chen dalam satu gerakan. Ye Chen mencibir, tanpa menahan beban Tian Ke, seluruh tubuhnya jauh lebih rileks. Kecepatan darah yang ditekan langsung dipercepat, dan hasrat mendidih membara, dan bahkan otot dan tulang di tubuhnya retak. Perang! Dengan teriakan tiba-tiba, Ye Chen menginjak tanah dan menembak seperti bola meriam. Ketika 3 bilah pedang hendak menembus tubuhnya, dia melompat seperti kera, menghindari ketiga pedang-pedang jalan. Ini adalah vertikalitas kera dalam misteri kemarahan binatang itu. Ye Chen dengan mudah menghindari 3 bilah pedang, yang membuat Zhao Long terkejut. Dia mengikuti 3 bilah pedang dengan cermat. Ye Chen telah melewati bagian atas kepalanya. Itu sangat dekat, dan sulit baginya untuk berbalik dengan tubuhnya condong ke depan. Semua ini antara cahaya dan batu api. Turunlah untukku, teriak Ye Chen dengan dingin, semua kekuatan dan energi sejatinya berkumpul di kaki kanannya, dan menendang wajah Zhao Long dengan kuat. Kaisar bela diri, bab 14, wajahnya terluka, Zhao Long ditendang dan terhuyung-huyung. Ini, mata para murid yang menonton pertempuran di bawah terbuka lebar, waktu konfrontasi gerakan di atas panggung terlalu singkat, sehingga mereka tidak bereaksi, dan mereka bahkan tidak bereaksi, tahu mengapa Zhao Long tertabrak kaki. Kamu Chen, kamu pantas mati. Raungan Zhao Long segera terdengar dari panggung pertempuran. Namun, saat dia menstabilkan sosoknya, Ye Chen sudah menyerangnya secara langsung. Bunuh! Wajah Zhao Long menakutkan, dan dia mengayunkan telapak tangannya dan membuat cetakan tangan emas. Itu penuh dengan kekurangan. Ye Chen mencibir, dan dia menggunakan kemarahan hati binatang buas dan kebenaran yang mendalam, menghindari telapak tangan, dan membunuh Zhao Long dalam sekejap. Menjadi dekat denganku ditakdirkan untuk menjadi kesedihanmu. Suara dingin mengalir di udara. Darah Ye Chen sudah mengalir dengan cepat, dan kekuatan otot dan tulangnya yang tertekan meledak seketika, dan dia meninju dada Zhao Long. Engah! Zhao Long memuntahkan seteguk darah, dan kekuatan pukulan Ye Chen tidak sesederhana yang dibayangkan. Kamu, apa aku? Ye Chen tidak memberi Zhao Long waktu untuk bereaksi, dan maju lagi. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, dan cara dia menggerakkan sarung tangannya bahkan lebih aneh, kadang seperti harimau, kadang seperti kera ganas, kadang seperti singa, kadang seperti serigala, menyambar, menepuk, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu menyatu. Setiap bagian tubuhnya sendi semuanya berubah menjadi senjata ganas. Zhao Long dipukul mundur dengan mantap, dengan bekas kepalan tangan, bekas telapak tangan dan jejak kaki di tubuhnya. Ini, apa gaya permainan ini? Dalam adegan di atas panggung, para murid yang menonton pertempuran tercengang. Gaya permainan Ye Chen benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Bagaimana dengan misteri yang indah? Bagaimana dengan gerakan cantiknya? Tak satu pun dari mereka, semua teknik bertarung paling primitif digunakan,
tetapi itu adalah teknik bertarung paling dasar, yang menyebabkan Zhao Long menderita lagi dan lagi. Saat ini, arena penuh dengan raungan dari Zhao Long. Belum lama ini, dia yang sombong dan membanggakan dirinya sebagai kakak laki-laki, sekarang berada dalam keadaan yang sangat memalukan. Dalam konfrontasi tatap muka, kultivasinya pada energi kental tingkat ke-6 akan dihancurkan dan dipukuli oleh energi terkondensasi tingkat pertama. Mengaum, dengan lolongan serigala, menyela suara di bawah, Zhao Long menggunakan teknik rahasia. Tinjunya sudah dibungkus oleh kepala serigala imajiner, dan ketika dia menembak, ada juga lolongan serigala. Tinju Changlang, mata para penonton di sekitar pertempuran penuh dengan antusiasme, seolah-olah mereka telah melihat kekuatan seni mendalam Zhao Long. Saya tidak berharap pemimpin Yang Feng mengajari Zhao Long seni rahasia ini. Mati, dengan wajah ganas, Zhao Long mengangkat tinjunya untuk menyerang. Jalankan Thunder Palm. Mendengar teriakan dingin, Ye Chen mengguncang telapak tangannya lagi, dan ada petir yang merobek antara telapak tangan dan jarinya. Kekuatannya bahkan lebih ganas dan mendominasi. Ledakan, di antara tinju dan telapak tangan, terdengar ledakan. Engah, tiba-tiba terdengar suara muntah darah, dan Zhao Long terhuyung mundur setelah dipukuli. Bagaimana mungkin? Sambil melangkah mundur, Zhao Long memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Dia jelas merasakan kekuatan dominan yang terkandung di antara telapak tangan dan jari Ye Chen, yang pasti tidak kalah dengan dia. Tinju Changlang adalah salah satu dari sedikit seni rahasia di puncak Diang, terkenal dengan serangannya yang kuat. Dengan seni rahasia ini, ia telah mengalahkan murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte luar. Tapi sekarang, dia dihancurkan dari depan oleh murid magang kental, yang tidak bisa dia terima apapun yang terjadi. Apakah dia benar-benar kental? Pada saat ini, tidak hanya Zhao Long, tetapi bahkan para murid yang menyaksikan pertempuran di antara penonton berada dalam keadaan kesurupan untuk sesaat. Anak ini terlalu aneh. Ada suara-suara terkejut dari para penonton, dan ekspresi wajah mereka tak terlukiskan. Masih berkelahi? Di luar kerumunan, sekelompok orang bergegas lagi. Tak perlu dikatakan, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan lapangan sebelumnya. Di Chenxi, mereka yang menonton tercengang. Hanya saja mereka tidak tahu seberapa dalam latar belakang Ye Chen. Di masa lalu, di Sekte Zhengyang, pada energi terkondensasi tingkat ketiga, dia bertarung dengan monster dan binatang buas, dan pada energi terkondensasi tingkat keempat, dia bertarung dengan orang-orang di alam Yuan. Setelah pengalaman berkali-kali, pertarungannya yang sebenarnya kemampuannya jauh lebih kuat dari Zhao Long. Pada saat ini, Ye Chen memiliki lautan pil berkapasitas besar, dan jumlah energi sebenarnya tidak kalah dengan Zhao Long. Tubuh fisik yang kuat setelah pelatihan tubuh bahkan lebih baik daripada Zhao Long, dan binatang yang mendominasi itu. Perkelahian dalam jarak dekat itu marah, jadi duel ini sejak awal ditakdirkan untuk kekalahan telak Zhao Long. Penonton penuh dengan raungan Zhao Long, tapi tidak peduli seberapa marahnya dia masih ditekan oleh Ye Chen. Telah berakhir. Mengikuti raungan Ye Chen, dia melangkah turun dan melompat. Dia mengangkat Tian Kue yang garang dan mendominasi di atas kepalanya, dengan seluruh postur menghancurkan Huasan, dan gerakannya tajam dan rapi, tanpa flamboyan sama sekali. Menara langit, yang berat menabrak udara berdengung. Melihat ini, ekspresi Zhao Long berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat pedang emasnya untuk memblokirnya, dan menuangkan energi aslinya ke dalamnya. Bang, dang, Ye Chen memukul pedang roh dengan pedang. Bang, tanda seru. Zhao Long, yang berdiri beberapa saat yang lalu, terlempar setengah berlutut di tanah oleh pedang, dan dia bahkan bisa mendengar suara tulang lengannya patah. Segera, seteguk darah keluar dari mulut Zhao Long. Tenang, sangat sepi. Belum lama ini, penonton ribut, tapi saat ini, hanya suara nafas yang tersisa. Adegan di atas panggung membuat ekspresi mereka membatu. Murid magang tingkat pertama jatuh berlutut di tanah dengan tebasan pedangnya. Kau kalah. Itu tidak mungkin. Zhao Long meraung, kakinya gemetar dan dia ingin bangun, tapi Ye Chen memegang pedangnya dan menekannya dengan kuat. Hidupmu bisa diakhiri. Suara dingin Ye Chen yang menanggapi Zhao Long. Pada saat ini, semua penonton terbangun seperti mimpi. Taruhannya adalah hidup mereka sendiri. Ye Chen ini tidak akan benar-benar ingin membunuh Zhao Long, kan? Tidak bisa. Zhao Long adalah murid pertama dari puncak Diang. Jika dia terkena pedang, dia tidak akan selamat. Tapi aku melihat postur Ye Chen, tapi dia akan membunuhnya.
Petik 2. Saya murid puncak Diang, kamu berani membunuh saya. Zhao Long sepertinya tidak menyadari situasi saat ini, dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan ganas. Taruhan apapun pada hidup, di matanya adalah lelucon, meskipun dia kalah, dia akan menyerahkan nyawanya tanpa bukti, karena dia memiliki dukungan yang kuat, yang merupakan modal dari kecurangan. Jika kamu berani membunuh senior brother Zhao, guru tidak akan melepaskanmu. Di bawah, murid-murid dari sekte Heng Yue yang datang untuk membantu berteriak keras, tetapi takut dengan kekuatan Ye Chen, tidak ada yang berani membunuhnya. Majulah, taruhannya didahulukan, dia harus mati. Ye Chen mendengus dingin. Junior ini hanya sesi sparring, kamu harus memaafkan dan memaafkan. Suara acuh tak acuh terdengar, dan seorang murid wanita di kerumunan melirik Ye Chen. Murid perempuan ini sangat cantik, matanya yang indah jernih, rambut birunya tergerai seperti gelombang air, dan jubah putihnya berkibar seperti bunga teratai yang mekar. Semua murid laki-laki yang hadir menatapnya dengan mata berapi-api. Su Xinyu dari puncak renyang. Dia ada di sini, dan aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen memiringkan kepalanya dan menatap Su Xinyu, kakak senior ini. Jika aku, Ye Chen, yang baru saja kehilangan sekarang, apakah kamu akan mengatakan hal yang sama? Niatmu untuk membunuh terlalu serius untuk mencapai hasil nyata. Ekspresi Su Xinyu masih acuh tak acuh, meskipun dia berdiri di atas kerumunan, dia memiliki sikap yang luhur, dan yang tersirat dia sudah mengumumkan jalan masa depan Ye Chen. Kakak senior, kamu ingin aku melepaskannya? Ye Chen mencibir, kemarahannya yang tertahan tidak meledak sama sekali. Kemarahan semacam ini tidak hanya untuk kekejaman Zhao Long terhadap Zhang Fengnian dan yang lainnya, tetapi juga untuk Su Xinyu, karena temperamennya sangat mirip dengan Jining Xuang. Keduanya adalah postur berpangkat tinggi, dan mereka semua adalah jenisnya, kemunafikan yang tampaknya menyedihkan. Aku ingin kamu kembali ke jalan yang benar, jangan. Apakah kamu punya kerabat? Ye Chen langsung menyela kata-kata Su Xinyu, menatapnya dengan mata merah, seolah bertanya. Kata-kata itu terputus, Su Xinyu mengerutkan kening, dan dia tidak tahu mengapa Ye Chen menanyakan pertanyaan seperti itu. Jika aku menggantung kerabatmu dan memukuli mereka selama sehari semalam, maukah kau membunuhku? Ye Chen sepertinya bertanya, menatap Su Xinyu dengan mencibir, jika kamu bisa melakukannya, maka jangan tunjukkan kasihan sekali padaku. Sikap salah dari semua makhluk hidup. Petik 2. Kamu dimarahi seperti ini di depan umum, pipi Su Xinyu langsung tertutup lapisan es. Pada saat ini, dia sama acuh tak acuhnya, dan dadanya tidak bisa membantu tetapi naik turun dengan keras. Dia adalah murid pertama dari puncak renyang dan bunga dari sekte Heng Yue. Dia tidak pernah diajari ceramah seperti itu, dan yang lainnya Parti juga merupakan murid trainee dengan konsentrasi tinggi. Di atas panggung, Ye Chen sudah menarik pandangannya, dan mengangkat telapak tangannya yang tersisa. Jika telapak tangan ini jatuh, Zhao Long akan mati. Namun, pada saat ini, aura yang kuat meraung, langsung muncul di platform pertempuran, dan berubah menjadi sosok yang memegang pengocok. Orang ini, jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah itu Ge Hong, kepala puncak Diang? Kaisar bela diri. Bab 15. Guru, melihat Ge Hong yang datang, selusin atau lebih murid puncak Diang yang hadir sangat gembira dan bersujud di tanah. Saya telah melihat Guru Ge. Saya telah melihat Guru Ge. Para murid yang hadir juga membungkukkan tangan untuk memberi hormat, dan pada saat yang sama, mereka diam-diam berkabung untuk Ye Chen. Ge Hong terkenal karena balas dendam, jika dia menanggung dendam, apa yang akan terjadi padanya tapi itu menyedihkan. Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Ye Chen gila dan ingin membunuhku. Zhao Long, yang ditekan oleh Ye Chen Tiankue, pertama-tama melontarkan senyum ganas di sudut mulutnya, dan kemudian buru-buru meminta Ge Hong untuk membantu. Ya, Tuan, Ye Chen ini terlalu membunuh, dan harus dikirim ke aula penegakan hukum untuk hukuman berat. Murid-murid puncak Diang itu mulai mencemooh lagi. Jika kamu memiliki pikiran jahat seperti itu di usia yang begitu muda, kamu harus membayarnya di masa depan. Kamu harus membuat keputusan untuk kakak senior Zhao. Dikalahkan oleh murid magang dengan konsentrasi tingkat pertama. Dia yang pertama, jadi bisa dikatakan dia kehilangan muka. Tapi memikirkan Ye Chen, masih ada keterkejutan di matanya. Mampu mengalahkan Zhao Long menunjukkan bahwa Ye Chen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan.
Ketika dia mendengar laporan murid itu, dia tidak bisa tidak terkejut karena tekadnya. Ye Chen, yang dia bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya hari itu, memiliki kekuatan seperti itu. Pada akhirnya, dia masih sedikit menyesalinya. Terimalah, dan tidak akan ada lelucon yang menyelamatkan muka hari ini. Ye Chen, letakkan pedangmu. Ge Hong mengelus janggutnya, suaranya penuh dengan keagungan yang tak ada habisnya, seperti kalimat dan perintah, aku telah melihat kekuatanmu, kamu bisa menjadi muridku Ge Hong. Tuan, ini, apa situasinya? Ada suara-suara keheranan di bawah. Tuan Ge ingin menerima Ye Chen sebagai murid. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Paman Ge mengambil inisiatif. Omong kosong, Ye Chen tidak ragu untuk membuat keributan sebesar itu. Bukankah itu hanya untuk menarik perhatian Paman Ge? Tujuannya adalah untuk memasuki puncak Diang, dan sekarang tujuannya telah tercapai. Mengenai kata-kata Ge Hong, sudut mulut Ye Chen berkedut. Dengan mencibir, dia masih tidak meletakkan pedang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, terima kasih atas pertimbangan Anda, tetapi saya tidak bermaksud menjadi murid dari puncak Diang. Wah, tanda seru, panci di bawah meledak dalam sekejap. Siapa Ge Hong? Dia adalah yang pertama dari 3 puncak utama dari sekte luar sekte Heng Yue. Banyak murid ingin mengakuinya sebagai master. Undangannya ditolak oleh seorang murid magang dengan konsentrasi tinggi. Ini adalah pertama kalinya Ge Hong mengundang murid luar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Apa katamu? Melihat Ye Chen, cahaya dingin melintas di mata Ge Hong, wajahnya menjadi suram lagi, dan aura yang kuat tiba-tiba muncul. Apa ini? Ini tamparan terang-terangan di wajah. Dia sudah kehilangan muka hari ini, tetapi untuk memenangkan bakat, dia masih bersedia menurunkan profilnya untuk mengundang Ye Chen, tetapi dia telah kehilangan muka lagi. Baginya, dia sudah menjadi bahan tertawaan terbesar di Heng Yue Zong. Aku berkata, aku tidak berniat menjadi murid puncak Diang. Darah meluap dari sudut mulutnya, tetapi Ye Chen tidak rendah hati atau sombong. Seekor kuda yang baik tidak pernah mundur, inilah sifatnya. Saya diabaikan dengan kejam hari itu, dan sekarang saya diundang sebagai perintah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Ye Chen, adalah orang bodoh yang tidak berprinsip? Oke, bagus sekali. Ge Hong tertawa keras, tapi tawa itu menimbulkan perasaan menyeramkan, dan semua orang merasa marah karena tawanya. Sudah berakhir, Ye Chen akan menderita di masa depan. Tuan Ge akan membalas dendam, Ye Chen pasti akan berjuang di masa depan. Dia tidak tahu malu, dia pikir dia siapa. Biarkan dia pergi. Baru saja mendengar teriakan keras, Ge Hong memelototi Ye Chen dengan marah. Momentum yang kuat sekali lagi mengejutkan Ye Chen hingga muntah darah. Maaf, aku tidak bisa melepaskannya. Taruhannya yang pertama, dia harus mati hari ini. Ye Chen bergetar beberapa kali, tetapi masih menstabilkan sosoknya, dan belati sudah tergeletak di leher Zhao Long. Mendesis. Tiba-tiba, terdengar suara napas terengah-engah dari bawah. Masalah macam apa ini? Apakah ini mencoba menantang garis bawah Ge Hong? Keberanian ini tidak biasa. Pertama, dia mengalahkan Zhao Long dan mempermalukan Ge Hong, lalu dia menolak undangan dan membiarkan Ge Hong kehilangan muka, dan sekarang dia bahkan tidak membiarkan siapapun pergi. Apakah ini akan menamparkan wajah Ge Hong telanjang di depan semua orang? Murid, binatang nakal, pengadilan kematian, Ge Hong berteriak dengan marah. Jubahnya terombang-ambing oleh badai, dan dia segera mengangkat telapak tangannya, hendak menebangnya. Tapi Ye Chen telah bersiap untuk waktu yang lama, dan telah memimpin Zhao Long Hou mundur lebih dari 10 kaki. Kursi pertama, aku manusia, bukan binatang buas. Menghentikan tubuhnya, Ye Chen menatap lurus. Ge Hong, kata-katanya nyaring dan kuat. Selain itu, belati di tangannya telah memotong leher Zhao Long, yang artinya jelas, jika kamu bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Pada adegan ini, hati semua murid di bawah terangkat di tenggorokan mereka. Baik kamu Ye Chen, kamu tidak begitu berani memprovokasi pemimpin Yifeng secara terbuka seperti ini. Kamu mengancamku. Menatap Ye Chen, suara Ge Hong sedingin es. Kursi pertama serius. Ye Chen mencibir, aku berkata, taruhannya didahulukan, dia harus mati, biarkan aku tidak membunuhnya. Tidak apa-apa, kamu ingin membawanya pergi. Tidak apa-apa, tergantung berapa banyak uang Anda dapat memberikan hormat saya telah mundur selangkah,
jika Anda masih bersikeras membunuh saya, yang pertama, saya hanya bisa mati dengan murid Anda. Kemudian, Ye Chen memotong leher Zhao Long lagi. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu, mencari kekayaan dan bahaya sejak zaman kuno. Dia tidak benar-benar ingin membunuh Zhao Long, dan dia juga tidak ingin mati. Tetapi karena dia memiliki dendam dengan puncak Diang, dia hanya akan melakukan sesuatu yang besar. Orang tidak perlu membunuh, tetapi mereka tidak bisa gratis. Tetapi jika Ge Hong benar-benar ingin membunuhnya, Ye Chen juga memiliki hati kematian, dan dia akan membawa Zhao Long bersamanya sebelum pergi. Lagi pula, dia berjudi, jika menang, dia bisa mendapatkan banyak uang, tetapi jika kalah, dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Pada saat ini, pemandangannya sangat sunyi, dan yang bisa didengar hanyalah detak jantung. Tuan, selamatkan, tolong aku, selamatkan aku. Raungan Zhao Long memecah kesunyian, dia benar-benar ketakutan, dia benar-benar merasakan niat membunuh Ye Chen. Jika Ge Hong benar-benar ingin bergerak, dia mungkin benar-benar ingin dimakamkan bersama Ye Chen. Kursi pertama, bagaimana menurutmu? Ye Chen memandang Ge Hong sambil tersenyum, kami bertaruh dulu, kamu tidak akan benar-benar ingin membunuhku di depan begitu banyak orang. Kamu adalah kursi pertama di Yifeng, jangan bunuh aku hanya karena itu. Murid magang yang biasa-biasa saja ini telah kehilangan masa depanmu yang hebat. Selain itu, Zhao Long dibudidayakan olehmu dengan sangat keras. Jika dia dimakamkan bersamaku, itu benar-benar tidak sepadan. Ye Chen, apakah kamu tahu apa arti tindakanmu hari ini? Suara Ge Hong sangat dingin, dan wajahnya sudah suram dan menakutkan. Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak peduli. Kalau begitu aku akan mengirimmu lebih awal. Ekspresi Ge Hong tiba-tiba berubah dingin, dan dia melangkah maju dengan niat membunuh yang nyata. Mata Ye Chen membeku, dan dia diam-diam berpikir bahwa dia mungkin kalah taruhan kali ini. Namun, pada saat ini, suara halus datang dari aula yang dalam. Ge Hong, membunuh murid sekte adalah kejahatan serius. Apakah Anda akan menantang aturan sekte Heng Yue Song saya? Dengan wajah tua yang suram, Ge Hong melihat ke satu sisi, dan berkata dengan dingin, Dao Jie, dia membunuh muridku dulu, apakah kamu ingin aku melihat muridku dibunuh? Atau, apakah kamu sengaja melindungi Ye Chen? Petik 2 tanda tanya petik 2. Tawa berkabut datang dari kejauhan, mereka berjudi di Feng Yuntai, dan mereka mempertaruhkan hidup mereka, yang mereka semua sepakati sebelumnya. Mengapa Ye Chen membunuh muridmu, dan mengapa aku menutupinya? Belum lagi Ye Chen telah mundur selangkah. Anda dapat menyelamatkan murid Anda dengan menunjukkan ketulusan Anda. Mengapa Anda perlu membunuh orang? Jika Anda kalah, Anda kalah. Jika Anda kalah, Anda kalah. Pada titik ini, suara itu berhenti setelah beberapa saat. Suaranya menjadi lebih dingin. Jika aku tidak mampu kehilangan, aku akan membunuh seseorang. Apakah kamu pikir aku buta? Kamu, Ge Hong terdiam beberapa saat, dan kemarahan yang memenuhi dirinya hampir membuatnya luka dalam. Memang, ini adalah kebenaran. Dia tidak punya hak untuk campur tangan dengan taruhan terlebih dahulu. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah muridnya yang berharga yang terlalu banyak berjudi, dan satu-satunya kesalahan adalah dia terlalu percaya diri pada murid yang dia latih. Selain itu, Ge Hong juga mendapatkan kembali ketenangannya setelah diperintahkan dan dikhotbahkan oleh suara dari jauh. Dia yakin jika dia bergerak saat ini, dia akan mengikuti Ye Chen di jalan dalam waktu 1 jam. Selain itu, dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengolah Zhao Long. Jika dia dimakamkan dengan Ye Chen seperti ini, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Setelah memikirkannya beberapa kali, Ge Hong menekan amarahnya dengan paksa, menyembunyikan wajahnya yang muram, mengeluarkan tas penyimpanan dari lengan bajunya, dan melemparkannya ke udara pada Ye Chen. Melihat tas penyimpanan dilempar, Ye Chen tidak menjangkau untuk menangkapnya, tetapi memblokirnya dengan pedang horizontal, karena dia merasakan kekuatan gelap yang menakutkan dari tas penyimpanan. Jika dia bergegas menangkapnya, dia akan terluka parah. Berbahaya dan licik, Ye Chen mengutuk secara diam-diam. Paum, tas penyimpanan bertabrakan dengan gerbang surga, membuat suara benturan logam. Meski begitu, Ye Chen sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk tindakan hari ini. Ge Hong datang seperti embusan angin, dan pergi seperti embusan angin. Zhao Long juga dibawa pergi, hanya suara dingin yang bertahan lama di langit. Kaisar bela diri,
Bab 16. Aku akan menunggu. Mendengar ancaman dingin Ge Hong sebelum pergi, Ye Chen menunjukkan cibiran. Di akhir duel yang penuh badai, saya pikir tidak akan ada ketegangan, tetapi ternyata itu adalah pertarungan yang luar biasa. Murid peserta pelatihan melakukan serangan balik, tidak hanya mengalahkan murid dari kepala puncak Diang, tetapi juga secara terbuka memprovokasi Ge Hong, menyebabkan seluruh puncak Diang menjadi aib. Pertarungan ini ditakdirkan untuk membuat Ye Chen menonjol di Heng Yuezong, dan juga ditakdirkan bahwa dia akan menjadi topik pembicaraan setelah makan malam. Kamu tidak melihatnya, Zhao Long hampir terbunuh oleh pedang Ye Chen. Pemimpin puncak Diang sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya di tempat. Kamu tidak melihat wajah lamanya. Tidak ilmiah. Di puncak Tianyang, Zhong Laodao sedang berbaring di kursi seperti gumpalan, dan ketika dia mendengar laporan muridnya, dia duduk tanpa sadar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang gemuk. Zhao Long kalah. Di puncak Renyang, Master King yang sedang duduk bermeditasi, membuka matanya karena terkejut setelah mendengar laporan Su Xingyu, dan hasilnya di luar dugaannya. Dibandingkan dengan puncak Tianyang dan puncak Renyang, teriakan marah Ge Hong di puncak Diang telah menyebar ke seluruh gunung. Abis, semua sia-sia. Dengan wajah tua yang suram, Ge Hong tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras, wajah puncak Diangku telah dibuang olehmu. Di bawah, murid-murid puncak Diang merangkak dan melihat Ge Hong geram. Suasana tidak berani mengeluarkan suara. Dan pada saat ini, Ye Chen, yang menyebabkan gangguan kecil ini, sedang bersembunyi di hutan di belakang gunung dan menghitung rampasannya. Apa yang disebut rampasan secara alami adalah tas penyimpanan yang diberikan Ge Hong padanya. Di dalam tas penyimpanan, terdapat tumpukan batu berkilau, itu adalah batu roh, yang merupakan mata uang umum para biksu. Ada banyak energi spiritual yang disegel di dalamnya, yang dapat digunakan untuk berbelanja dan berkultivasi. 500 batu roh. Setelah menghitung jumlah batu roh di dalam tas penyimpanan, Ye Chen masih sedikit terkejut, diam-diam memikirkan kemurahan hati Ge Hong. Anda tahu, di sekte luar sekte Heng Yue, setiap murid hanya dapat menerima 20 buah batu roh setiap bulan. Bagi Ye Chen, 500 batu roh ini dianggap sebagai kekayaan yang cukup besar. Klik, dengan lembut menghancurkan sepotong batu roh, Ye Chen dengan rakus menyedot energi roh murni yang meluap untuk mengisi kembali konsumsi yang disebabkan oleh perang. Setelah menyerap energi spiritual murni lebih dari selusin keping batu roh berturut-turut, Ye Chen menyimpan tas penyimpanan, tetapi wajahnya penuh kontemplasi. Di teras Feng Yun, dia benar-benar membuat marah Ge Hong. Meskipun dia datang ke Heng Yuezong belum lama ini, tetapi saya telah mendengar banyak tentang perilaku Ge Hong, tetapi pria itu adalah tuan yang pendendam. Tampaknya hari-hari yang akan datang tidak akan mudah. Ye Chen mengusap alisnya dengan ringan, merasa sedikit pusing. Saat matahari terbenam di gunung barat, Ye Chen diam-diam keluar dari gunung belakang dan kembali ke taman spiritual kecil. Cedera Zhang Fengyan dan Hua pada dasarnya telah sembuh, tetapi situasi makhluk roh bernama Xiao Ying tidak terlalu optimis. Segera, panci besi besar dipasang dan api menyala. Ye Chen merebus serigala darah yang diburu dalam panci besar, dan aroma menggoda meresap ke seluruh kuburan kecil. Aku sudah lama tidak melihat begitu banyak daging. Hua menyeka air liurnya lebih dari sekali, dan dia masih tidak lupa melirik Xiao Ying yang sedang menatap panci besi di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ying kecil, hari ini kamu bisa makan lengkap." "Si, kecil, hari ini kamu." Di samping, Zhang Fengyan menatap Ye Chen, tetapi ragu untuk berbicara. "Aku baik-baik saja hari ini." Sambil tersenyum, Ye Chen terus menuangkan bumbu ke dalam panci besi. Tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang Feng Yuntai hari ini. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Zhang Fengyan tersenyum lembut, tetapi ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Pertarungan Ye Chen dengan Zhao Long menyebabkan kegemparan besar. Dia sepertinya telah mendengarnya dan agak terkejut, tetapi dia merasakan kehangatan yang konstan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak relevan yang dia selamatkan akan bersedia membela dia. Tantang keagungan Ge Hong secara terbuka. Memikirkan hal ini, Zhang Fengyan masih memiliki semacam kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Dia dulunya adalah sesepuh dari sekte Heng Yue, tetapi karena dia diturunkan dari gunung, situasinya sangat menyedihkan. Kakak laki-lakinya memandang rendah dia di masa lalu, dan bahkan murid generasi muda datang untuk membuat masalah sesekali.
Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya dan para murid junior yang menindas tuan mereka dan memusnahkan leluhur mereka, Ye Chen di depannya benar-benar sangat kontras dengan mereka. Ayo, ayo makan. Ye Chen, yang berada di samping, jelas tidak memperhatikan perubahan ekspresi Zhang Fengyan, dan sudah mengambil daging serigala rebus. Aku tidak sabar menunggu lama, hehe. Xiao Ying, ini milikmu, makanlah lebih banyak. Setelah pesta makan malam, aku berkeringat deras. Serigala darah adalah monster, penuh harta, digunakan untuk merebus sup. Itu adalah tonik yang bagus untuk menyehatkan tubuh, terutama untuk Zhang Fengyan dan Hua. Setelah makan, saya hanya merasa mengepul di sekujur tubuhku. Pemakaman kecil di malam hari tidak damai. Di tengah makan malam, seorang tamu cantik diantar masuk. Orang yang datang adalah seorang murid perempuan dengan pakaian putih, mandi di bawah sinar bulan. Dia bersih, pipinya selalu acuh tak acuh berada ribuan mil jauhnya. Perhatikan baik-baik, bukankah Su Xinyu yang menonton pertempuran di bawah teras Fengyun di siang hari? Hei, kakak senior Su, angin macam apa yang membawamu ke sini? Ye Chen tidak memandang Su Xinyu, dan sambil mengambil sepotong daging serigala, kata-katanya tidak asin atau lemah. Ekspresi Su Xinyu menjadi gelap karena jawaban acuh tak acuh Ye Chen, tapi dia masih menarik napas dalam-dalam dan tidak meledak di tempat. Tuan mengundang Anda untuk bergabung dengan Sekte Puncak Renyang saya. Kata-kata Su Xinyu dingin, dan dia tidak lupa mengetik surat dari udara. Jika Anda setuju, Anda bisa datang ke Puncak Renyang saya besok. Su Xinyu meskipun, Yue berkata dengan jelas dan dingin, hatinya tercekik. Siapa dia? Dia adalah bunga dari sekte luar sekte Heng Yue dan murid tertutup pertama dari Puncak Renyang, tetapi dia dibunuh oleh Ye Chen di teras Fengyun hari ini. Setelah berkhotbah, Tuan Qing Yang memintanya untuk menyampaikan pesan setelah kembali. Aku sangat tersanjung dengan undangan dari Puncak Renyang. Kata-kata telah dibawa, kamu bisa melakukannya sendiri. Su Xinyu tidak ingin tinggal lebih lama, meninggalkan surat itu dan berbalik untuk pergi. Ketika dia hendak keluar dari taman spiritual kecil, dia berhenti lagi dan melirik Ye Chen yang masih rakus. Jangan berpikir bahwa jika kamu mengalahkan Zhao Long, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Kamu harus tahu itu Heng Yuezong dapat menghancurkan murid-muridmu, ada banyak orang. Sekarang, niat membunuh terlalu berat, dan kamu tidak akan pernah berhasil. Setelah mengatakan itu, Su Xinyu menghilang di pintu seperti angin sepoi-sepoi. Kepergiannya tidak mengubah Ye Chen sedikit pun, dan dia masih makan daging serigala dengan lahap. Anak kecil, Puncak Renyang adalah salah satu dari 3 puncak utama dari sekte luar, jadi ayo pergi. Jangan lewatkan masa depanmu, bersabarlah. Zhang Fengyan berbicara dengan lembut, tapi dia dengan tulus memikirkan Ye Chen. Senior, aku mengerti. Ye Chen terkekeh, dan tidak lupa menyeka mulutnya yang penuh minyak. Segera, pintu taman spiritual kecil terbuka lagi, dan kali ini seorang murid tampan berpakaian putih masuk dari Zhao Long. Banyak. Orang ini adalah murid tertutup pertama dari Puncak Tianyang, Wei Yang. Kamu yang mengalahkan Zhao Long. Wei Yang masuk, mengguncang kipas lipatnya, melirik Zhang Fengyan, dan menatap Ye Chen dengan main-main. Dengan baik, Ye Chen awalnya berpikir bahwa Wei Yang sesopan penampilannya, tetapi kesannya terhadap Wei Yang sangat berkurang ketika dia mengatakan itu. Aku tidak tahu mengapa kakak senior berkunjung larut malam. Kata-kata Ye Chen masih belum asin, dan dia tidak pernah repot-repot berbicara dengan orang seperti itu. Ini bukan masalah besar, hanya untuk menyebarkan pesan untuk guru. Guru tua berkata bahwa kamu bisa menjadi murid dari Puncak Tianyang. Wei Yang sedikit tersenyum, menggoyangkan kipas lipatnya, tetapi dagunya terangkat tinggi, dengan postur superior yang memproklamirkan diri. Dengan baik, Ye Chen hanya menjawab dengan santai, lalu membenamkan kepalanya dan memasukkan daging serigala ke dalam mulutnya lagi. Dengan sikap Ye Chen, Wei Yang tidak marah ataupun kesal, dia hanya tersenyum main-main, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, ketika dia akan keluar, dia juga melirik Ye Chen seperti yang dikatakan Su Xinyu. Kamu telah memprovokasi Puncak Dian tanpa mengetahui seberapa tinggi dan bersahaja itu. Tidak tahu bagaimana menyanjungmu, kamu harus tahu itu di Puncak Tianyang saya di mata saya, Anda bukan apa-apa. Saat dia berbicara, Wei Yang menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan dan melangkah keluar dari pintu. Setelah Wei Yang pergi, Ye Chen benar-benar meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Si kecil, kamu. Zhang Fengyan ingin mengatakan sesuatu,
tetapi diinterupsi oleh kata-kata Ye Chen. "Senior, aku tahu apa yang akan kamu katakan." Ye Chen menyeka noda minyak di bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa aku tidak ingin mencari pendukung, tetapi kamu juga telah melihat bahwa mereka melihat ke bawah pada saya dari lubuk hati mereka. Bukankah membosankan menjadi murid mereka?" Petik 2. Hei, Zhang Fengnian terdiam, tapi menghela nafas. "Saya bisa melihat hal-hal di sekte dengan sangat jelas." Ye Chen sedikit tersenyum dan melanjutkan, "Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, penuh bahaya. Meskipun saya adalah murid magang, saya lebih suka tidak masuk ke 3 sekolah besar. Puncak utama, cobalah yang terbaik, jangan menderita sendiri. Ajaran para senior, para junior akan mengingatnya di dalam hati mereka." Kaisar Bela Diri, Bab 17. Di tengah malam, Ye Chen menyelinap keluar dari taman spiritual kecil lagi. Setelah menemukan hutan yang rimbun, Ye Chen duduk bersila di atas batu besar. Klik itu, klik itu. Segera, suara tulang bertabrakan terdengar. Latihan tubuh biadab selama 3 jam membuatnya kelelahan dan berkeringat, tetapi lambat laun ia terbiasa dengan rasa sakit yang luar biasa. Manfaat latihan tubuh juga jelas. Ye Chen sangat merasakan bahwa setiap kali dia menjalankan metode rahasia latihan tubuh liar selama seminggu, tubuhnya akan menjadi lebih halus, dan kekuatan yang tersembunyi di ototnya membuatnya bergairah. Kehabisan energi, Ye Chen bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, menelan aura murni pegunungan. 1 jam kemudian, dia melompat dari batu besar. Latihan selanjutnya adalah bertarung dalam jarak dekat dengan amukan binatang itu. Dengan tubuh fisik yang kuat, kekuatan serangan juga akan menjadi tirani dan mendominasi. Saat Ye Chen menarik napas, cahaya merah muncul di timur. Aura di pagi hari kaya, dan inti dari pergantian matahari dan bulan adalah yang paling murni saat ini. Pada saat Ye Chen berjalan ke Lingshan Heng Yuezong, banyak murid Heng Yuezong telah keluar dari gua mereka. "Kamu Chen." Ketika para murid yang duduk bersila di atas batu dan mengeluarkan aura mereka melihat Ye Chen, mereka saling memandang dengan aneh. Saat ini, terlalu banyak orang yang tidak berani meremehkan siswa magang yang baru saja tiba ini. Dalam pertempuran kemarin, dia mendapatkan reputasinya dan secara terang-terangan menantang Di Yang Feng untuk merebut posisi pertama, yang menunjukkan wataknya untuk tidak mengambil tindakan keras. Bocah ini menjadi terkenal di pertempuran pertama, tetapi masa depan tidak akan mudah. Secara pribadi, banyak murid berdiskusi secara diam-diam, menunjuk ke arah Ye Chen. "Siapa Ge Hong? Siapa yang bisa dengan mudah menyelamatkannya? Saya mendengar bahwa salah satu murid sejati Ge Hong meninggalkan bea cukai lebih awal dan mengancam murid sejati." Kilatan melintas di matanya, dan Ye Chen tahu bahwa akan sulit untuk tenang dalam beberapa hari ke depan. Meskipun dia datang ke sekte Heng Yue belum lama ini, dia masih mendengar banyak tentang perilaku Ge Hong. 2 poin balas dendam dan kemahakuasaan dapat dengan baik menjelaskan sifat Ge Hong, dan pasti ada balas dendam yang kejam di masa depan. Tampaknya kita harus bergegas dan meningkatkan kekuatan kita. Dengan gumaman, Ye Chen mempercepat langkahnya. Setelah berbelok beberapa putaran besar, Ye Chen berhenti di depan loteng. Lotengnya sangat besar sehingga memiliki radius 10.000 kaki dan megah. Merupakan simbol untuk berada di sini. Ada sebuah plakat di pintunya, Pavilion Wanbao. Pavilion Wanbao, terus terang, adalah toko sekte Heng Yue, menjual segala macam barang, seperti rumput spiritual, cairan spiritual, buah spiritual, batu giok spiritual, keterampilan misterius, dan senjata spiritual, semuanya berguna bagi para biksu, benda. Selain itu, masih banyak hal aneh di sini yang konon katanya harta karun, entah benar atau tidaknya belum diketahui. Murid-murid sekte Heng Yue dapat membeli barang-barang di sini dengan batu roh, dan tentu saja mereka juga dapat membawa barang-barang mereka sendiri untuk dijual di sini di bekas sekte Zhengyang. Ada toko sekte serupa, dan bisnisnya berkembang pesat. Aku tidak tahu apakah ada harta karun di Pavilion Wanbao di Heng Yue Song. Ye Chen bergumam pelan, dan berjalan masuk. Pria yang duduk di Pavilion Wanbao adalah pria tua besar dengan perut besar, kepala gemuk, dan telinga besar. Heng Yue disebut Pang Hai. Tidak seperti Zhou Dafu di Pavilion Lingqi, pria ini memiliki mata bulat besar. Semua orang bersinar terang. Jika Anda mencuri sesuatu darinya, Anda pasti tidak akan bisa lepas dari matanya. "Halo, tetua." Ye Chen masuk dan memberi hormat dengan hormat. "Yah, lihat saja." Pang Dahai memperlihatkan payudaranya,
seperti Buddha Maitreya, dengan mata tajam, "Xiaowa, jangan mencuri apapun." "Siswa, beraninya kamu." Ye Chen tersenyum dan berjalan ke kedalaman. Bagian dalam paviliun Wanbao sangat besar, dan Anda bisa mencium aroma rumput roh dan buah roh di mana-mana. Sekilas, Ye Chen telah melihat banyak harta yang luar biasa, dan matanya bersinar dengan emas. Teratai api. Ye Chen menatap teratai dengan mata cerah, tampaknya terbakar dengan api, memperoleh esensi spiritual murni. Menjilat bibirnya, Ye Chen melirik harga teratai api, tapi menelan lagi. 500 batu roh. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan pergi dengan enggan. Memang benar dia memiliki batu roh di lengannya, tetapi paling banyak hanya sedikit di atas 1000. Meskipun kekuatan spiritual Ye Chen luar biasa, dia tidak bersedia membeli. Setelah berjalan beberapa langkah, mata Ye Chen terus tertarik. Rumput primordial manusia, bunga biang, wisteria ginseng. Melihat rumput spiritual yang kuat, Ye Chen menelan ludahnya. Jika dia menelan semua rumput spiritual ini dan memurnikannya lagi, kultivasinya akan dijamin meningkat pesat. Itu hanya harganya. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Ye Chen tidak tahan melihat harganya, dan semakin dia melihatnya, semakin menyakitkan jadinya. Dia awalnya berpikir bahwa memiliki lebih dari 1000 batu roh di sakunya sudah merupakan kekayaan kecil, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Di paviliun Wanbao ini, beberapa batu rohnya benar-benar bukan apa-apa. Selanjutnya, Ye Chen berkeliaran selama hampir 1 jam. Dia langsung mengabaikan area yang secara eksklusif menjual senjata spiritual dengan Tian Kue di tangannya. Dia benar-benar meremehkan senjata spiritual lainnya. Ketika dia datang ke bidang seni bela diri dan seni yang mendalam, Ye Chen dengan rakus mengambil gulungan kuno, tetapi untuk kekecewaannya, inilah semua seni pengendalian energi yang paling mendasar, yang memang dapat disingkirkan olehnya. Yu Lingye, di sudut paviliun Wanbao, Ye Chen mengambil gulungan kuno yang rusak, dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya, gulungan kuno Jadeling. Dengan sedikit keraguan di hatinya, dia membuka halaman pertama, tetapi dia sedikit terkejut, karena halaman pertama dari gulungan kuno roh giok mencatat metode pemurnian cairan spiritual giok. Paviliun Wanbao bahkan menjual ini. Tidak heran Ye Chen terkejut, alasan utamanya adalah cairan roh giok ini seperti batu roh, tidak hanya mengandung kekuatan spiritual, tetapi juga dapat digunakan sebagai mata uang, yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, budidaya hal murid Heng Yue Song. Untuk waktu yang lama, di Sekte Heng Yue, cairan spiritual giok telah dimonopoli dan didistribusikan oleh sekte tersebut. Ye Chen awalnya berpikir bahwa metode pemurnian cairan spiritual giok tidak akan pernah diteruskan ke dunia luar, tetapi pada saat ini, metode pemurnian cairan spiritual giok ditempatkan di sini sepenuhnya. Bukankah takut murid-muridnya akan belajar itu secara diam-diam? Ye Chen menggaruk kepalanya, mau tak mau melirik harga cairan roh giok, dan tiba-tiba terpana. Metode pemurnian jade spiritual liquid sangat berharga, hanya menjual 20 batu roh. Ye Chen sekali lagi melihat gulungan kuno di tangannya, entah kenapa berpikir bahwa gulir spiritual giok kuno itu palsu. Pada saat ini, Dadahai di luar berjalan dengan tubuh gemuknya berputar, melihat Ye Chen memegang gulungan roh giok dengan bingung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak kecil, apakah kamu tertarik dengan gulungan roh giok?" Akal sehat menggaruk kepalanya, dan bertanya sambil tersenyum. "Penatua, apakah harga gulungan roh giok ini salah?" "Tidak mungkin." Petik 2. Maka, metode pemurnian cairan roh giok ini bernilai $2. 10 batu roh. Nilai gulungan kuno ini memang sangat tinggi, tetapi tidak berguna untuk biksu biasa. Petik 2. Mengapa? Memurnikan cairan roh giok membutuhkan api dari langit dan bumi, dan setidaknya diperlukan api bumi. Tidak berguna untuk biksu untuk memintanya, dan mereka tidak memiliki api bumi. Pang Panghai menggaruk telinganya dan berkata, "Sekte Heng Yue kami hanya memiliki 1 api bumi yang disegel di paviliun Lindan, dan itu dianggap sebagai harta karun oleh Sufu yang abadi. Paviliun Lindan itu jauh lebih menguntungkan daripada paviliun Wanbao saya." Api bumi. Mata Ye Chen berbinar, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Lalu bisakah itu disempurnakan dengan api sungguhan?" Kaisar bela diri. Bab 18. Mendengar ini, Pang Dahai menoleh dan menatap Ye Chen dengan mata tajam seperti orang idiot. Dengan hanya satu pandangan, Ye Chen mengerti. Dia tidak bisa menahan tawa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, merasa bahwa pertanyaan yang dia ajukan agak bodoh.
Api bumi dan api asli keduanya adalah api yang dibiarkan oleh langit dan bumi, tetapi dalam hal level, api tanah dan api asli tidak berada pada level yang sama. Api bumi dapat memurnikan cairan giok, belum lagi api asli yang lebih kuat. Penatua, aku ingin bulungan roh giok ini. Setelah memasukkan bulungan roh giok ke dadanya, Ye Chen segera mengeluarkan 20 keping batu roh. Kalau begitu terus awasi, jangan mencuri apapun. Setelah menerima Lingxi, Pang Hai berkata dan pergi. Setelah Pang Dahai pergi, Ye Chen merasa sedikit bersemangat. Dia memiliki api yang nyata dan memenuhi syarat untuk memurnikan cairan roh giok. Selama dia dengan hati-hati memahami metode pemurnian, dia pasti bisa memurnikan cairan roh giok. Untuk sesaat, dia sepertinya melihat sebotol cairan roh giok menggantung di depan matanya. Dalam suasana hati yang baik, Ye Chen hendak berbalik, tetapi api yang sebenarnya di tubuhnya sedikit bergetar. Ada seorang bayi. Ini adalah pikiran pertama dalam benak Ye Chen. Ketika dia menerima senjata roh, api yang sebenarnya di tubuhnya bergetar, jadi dia memilih Tian Kue, dan setelah mengenali tuannya, dia memperoleh metode rahasia untuk pelatihan tubuh liar. Sejak itu, dia menebak bahwa api asli misterius di tubuhnya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Jika kamu bisa menghargainya, bayi itu pasti luar biasa. Ye Chen menepuk perut bagian bawahnya, matanya seperti obor, dan dia mengamati semua yang ada di rak sampai labu emas ungu masuk ke matanya. Tak perlu dikatakan, itu kamu. Mengunci bayi itu, Ye Chen melangkah pergi, memegang labu kecil di tangannya. Labu kecil itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, berwarna ungu emas, dan sedikit usang. Selain beberapa rune yang tidak dapat dipahami yang diukir di keempat sisinya, tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Namun, Ye Chen tahu bahwa harta yang sebenarnya tidak dapat dinilai dari penampilannya. Bukankah Tian Kue-nya tidak tampan? Itu hanya sebuah epi, tapi itu berisi metode rahasia pelatihan tubuh yang menakutkan. Dengan lembut mencabut labu itu, Ye Chen menutup satu mata dan melihat ke dalam labu kecil itu, tetapi terkejut menemukan bahwa di dalamnya ada dunianya sendiri, dengan ruang yang besar, dan tidak akan menjadi masalah untuk menampung lebih dari selusin tangki air. Kamu menyukainya karena ada banyak ruang di dalamnya. Ye Chen melirik api asli Dan Hai. Api yang sebenarnya tampak spiritual, dan sedikit bergetar. Aku percaya padamu. Ye Chen tidak ragu-ragu, melihat harga yang tertera di bawah labu, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Aku anak yang baik, 1.300 batu roh. Kamu tidak mampu membelinya bahkan jika kamu kehilangan kekayaanmu. Ye Chen mendecakkan lidahnya, tetapi api yang sebenarnya terus bergetar. Bocah kecil, apakah kamu menyukai labu kecil ini? Pang Dahai benar-benar ahli elusivitas. Dia muncul di belakang Ye Chen tanpa mengeluarkan suara, yang membuat Ye Chen melompat. Ye Chen terkekeh dan menggaruk kepalanya karena malu. Baiklah. Penatua Pang, bisakah kamu membuat labu kecil ini lebih murah? Itu dia. Ye Chen tampak menyesal. Melihat gerakan memalukan Ye Chen, Pang Dahai mengangkat tangannya dan bertanya, berapa banyak batu roh yang kamu miliki? 1.001. 200 pendek. Apakah kamu ingin mengambil barang lain dan berbaikan? Ini? Ye Chen batuk kering, bergerak menuju Pang Dahai, lalu mengeluarkan botol hitam kecil dari tas penyimpanan. Apa ini? Pang Dahai mengambil botol hitam kecil itu, lalu membuka tutup botolnya, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Segera, orang itu tersedak, dan buru-buru menutup botolnya. Hal kecil, ini adalah pil racun. Setelah tersedak, Pang Hai meniup janggutnya dan menatap, dari mana kamu mendapatkan benda sialan ini? Saya bisa menggunakan pil haus darah ini untuk menebusnya. Mengambilnya, apakah kamu membodohiku? Kalau begitu aku hanya punya sebotol pil haus darah ini. Ye Chen merentangkan tangannya, jika Penatua berpikir tidak apa-apa, gunakan itu untuk membayar selisih 200 harga. Usia muda, jangan berpikir untuk membuat kemajuan, dan bersihkan hal-hal yang bengkok. Pang Hai tampak seperti seorang tetua yang mengajar juniornya, tetapi orang ini berkata, tetapi dengan sadar memasukkan botol hitam kecil itu ke dalam pelukannya. Pil haus darah terlalu beracun, biarkan aku di sini. Labu emas ungu kecil itu nyaris tidak menjualmu. Petik 2. Mendengar ini, bahkan tekad Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya, diam-diam berpikir bahwa Pang Dahai adalah seorang yang licik, dan pria licik,
dan jelas ingin ya, percuma memperbaiki hal-hal ini yang tidak tahu benar-benar mengira pria ini menderita kerugian besar. Meskipun diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya, Ye Chen masih mengeluarkan 1100 batu roh. Labu emas ungu itu milikmu. Terima kasih, tetua. Ye Chen memasukkan labu emas ungu itu ke dalam pelukannya, dan berjalan keluar dari paviliun Wanbao dengan tergesa-gesa, takut Pang Hai akan kembali dan merebutnya. Setelah Ye Chen pergi, Pang Dahai mengeluarkan botol hitam kecil itu lagi. Pil haus darah dari istana haus darah, kali ini untung besar. Pang Hai tertawa sambil memegang botol hitam kecil itu. Kembali ke atas bukit, Ye Chen duduk bersila di bawah batu, dan mengeluarkan labu emas ungu kecil itu. Belati memotong jarinya, dan sedikit darah menetes di atasnya, yang langsung terserap. Namun, Ye Chen berharap tidak ada yang tersembunyi di labu ungu emas, seperti teknik rahasia dan konsep artistik, yang membuatnya sedikit kecewa. 1300 batu roh. Memegang labu emas ungu kecil, Ye Chen memukul lidahnya. Memikirkan lebih dari 1000 batu roh, dia tidak bisa menahan rasa sakit di dagingnya. Berapa banyak botol cairan roh yang ingin saya beli? Saya membawanya untuk membelikan Anda. Hei, menggelengkan kepalanya diam-diam, Ye Chen memasukkan labu kecil itu ke dalam tas penyimpanan lagi. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa saat labu emas ungu kecil dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, cahaya ungu menyala tidak jelas, tetapi Ye Chen tidak menyadarinya. Setelah menerima labu emas ungu kecil, Ye Chen mengeluarkan gulungan giok kuno dan mempelajarinya dengan cermat. Lagi pula, dia belum pernah berada di bidang alkimia sebelumnya, dan Ye Chen menghabiskan 9 jam untuk memahaminya berulang kali. Dia tidak meletakkan gulungan kuno sampai dia terbiasa dengan metode pemurnian cairan roh giok. Proses pemurnian cairan roh giok tidak terlalu rumit, membutuhkan lebih dari selusin jenis ramuan roh, tetapi yang membuatnya lega adalah ramuan roh ini tidak sulit ditemukan. Saat ini, matahari sudah terbenam. Ye Chen melihat ke langit, berbalik dan melompat, dan menuju ke gunung belakang Heng Yue Song. Gunung belakang sekte Heng Yue, meskipun kepadatan energi spiritual sedikit lebih lemah di Gunung Lingshan, itu juga merupakan tempat yang baik untuk membiakkan rumput spiritual, dan murid sekte Heng Yue akan datang untuk memetik rumput spiritual. Menurut catatan gulungan kuno roh giok, Ye Chen bolak-balik melalui hutan rimbun bunga dan tanaman, dan setiap kali dia melihat ramuan spiritual yang dia butuhkan, dia akan memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah memetik selama 1 jam, dia hampir menemukan semua ramuan spiritual yang dia butuhkan. Satu-satunya yang hilang adalah bunga magnolia salju. Menghitung ramuan spiritual yang dipetik, Ye Chen menemukan bahwa satu-satunya yang hilang adalah bunga magnolia salju. Bunga magnolia salju ini tidak lebih baik dari ramuan spiritual jenis lain, jadi pasti tidak ada tempat seperti itu. Bergumam pelan, Ye Chen masih bergegas ke hutan lagi. Keberuntungannya bagus, dan segera dia menemukan bunga magnolia salju. Rerumputan spiritual jenis ini bersifat lembut, melekat dengan energi spiritual, seluruh tubuh berwarna putih, seperti salju, dan ada perasaan sejuk di tangan. Saya mendapat bunga magnolia salju, tetapi Ye Chen tidak pernah pergi. Untuk pemurnian pertama jade spiritual liquid, kemungkinan gagal masih sangat tinggi, jadi dia perlu menyiapkan beberapa salinan lagi. Segera, bunga magnolia salju kedua mulai terlihat. Benar-benar beruntung. Ye Chen tersenyum, menginjak batu, melompat, dan mengibaskan bunga magnolia salju. Tepat saat mendarat, ada suara sumbang. Bunga magnolia salju itu milikku. Setelah mengatakan itu, sesosok cantik keluar dari antara bunga-bunga, memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak luar biasa cerah dan bersih, seperti bunga teratai. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Susinyu dari puncak renyang? Kaisar bela diri, bab 19, kakak senior Su, kebetulan sekali. Melihat bahwa itu adalah Susinyu, Ye Chen berkata dengan nada netral. Serahkan bunga magnolia salju, ini milikku. Kakak senior menginginkannya, jadi carilah sendiri. Ye Chen mengangkat telinganya, tetapi dengan sadar menjejalkan bunga magnolia salju ke dalam pelukannya. Malu di wajahmu. Susinyu segera bergerak, dan cahaya putih bertahan di tangan batu gioknya, dan dia menamparnya. Apakah kamu selalu begitu benar ketika kamu merebut rumput roh orang? Mata Ye Chen berkilat, dan bukannya mundur, dia meninju. Tinju dan telapak tangan terhuyung-huyung, dan keduanya terkejut kembali. Susinyu mengeluarkan omelan dingin, dan bergerak lagi,
mengarahkan jari kakinya ke tanah. Tubuhnya sangat ringan, pedang roh terbang keluar dari lengan bajunya, dan dia memegangnya di tangannya. Nyanyian King Feng mengikuti omelan dingin Su Xinyu lagi, pedang roh bergetar, dan cahaya spiritual bertahan, dan ditunjukkan oleh pedangnya, menembus udara, tetapi ada suara nyanyian angin, itu benar-benar sangat tajam. Melihat ini, wajah Ye Chen menjadi dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Xinyu akan menggunakan metode rahasia dan seni yang mendalam, dan gerakan itu adalah gerakan yang mematikan. Dia yakin bahwa jika dia tidak bergerak untuk bertahan, dia akan menembus jantungnya dengan pedang. Segera, dia mengeluarkan pedang Tian Kue di punggungnya. Paum! Suara logam bertabrakan datang, pedang Tian Kue berdengung dan bergetar, dan Ye Chen juga terguncang kembali. Terlebih lagi, gerakan King Feng Yin Su Xinyu diblokir, tetapi bila angin tersebar di sekitar, membelah tubuh Ye Chen. Salah satu jubah memiliki noda darah di wajahnya. Keinginan untuk membunuh terlalu kuat, sulit bagimu untuk berhasil. Su Xinyu mengayunkan pedangnya lagi begitu dia berhasil, dan memotong bila angin setengah bulan, memotong udara. Demi satu rumput roh, kamu akan membunuh murid-murid dari sekte yang sama. Kakak senior Su, apakah kamu ingin membunuh lebih banyak, atau aku ingin membunuh lebih banyak? Ye Chen benar-benar marah, dan dia benar-benar merasakan niat membunuh di pedangnya. Dialah pembunuhnya, namun dia mengambil sikap yang bermartabat dan sopan. Di antara kilat dan batu api, Ye Chen maju selangkah, menuangkan energi sejatinya ke langit, dan menebas dengan pedang horizontal. Paum! Terdengar lagi suara logam bertabrakan, dan mereka berdua mundur dengan erangan teredam. Ye Chen begitu mengesankan sehingga dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Su Xinyu. Namun, saat dia melangkah keluar, ada angin kencang yang bersiul dari samping. Human Yuan Rilem, mata Ye Chen membeku. Dalam sekejap, dia buru-buru memukulnya. Hanya saja pria dalam kegelapan menembak terlalu cepat, dan dia menembak dengan tergesa-gesa, tidak dapat mengumpulkan energi aslinya sepenuhnya, sehingga serangan mendadak membuatnya menendang ke belakang. Benar-benar berani, bahkan orang-orang kudi Yang Feng berani bergerak. Suara Yuyu datang seperti angin, dan bayangan putih melintas di hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menggertak Ye Chen di depannya, melambai telapak tangan lain menebas turun. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mengangkat Tian Kue di depannya. Paum! Orang yang melakukan gerakan itu menamparkan Tian Kue dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan mengejutkan Ye Chen kembali, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, dia menamparkan hati Ye Chen lagi. Semuanya terjadi terlalu cepat, bahkan dengan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Orang yang melakukan serangan itu adalah Yuanjing manusia asli, dengan kekuatan tirani, ditambah lagi itu adalah serangan diam-diam, jadi dia tidak punya ruang untuk bertarung kembali. Engah. Ketika dia berhenti, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, terhuyung dan hampir jatuh. Baru saat itulah Ye Chen melihat dengan jelas penampilan pengunjung. Itu adalah seorang pria muda berjubah tau putih, yang bisa dianggap menarik, menunjukkan temperamen yang lembut dan halus dalam gerakannya, tetapi ada senyuman bercanda yang menjijikkan di sudut mulutnya. Kakak Qi Hao, melihat orang itu datang, Su Xinyu segera menunjukkan senyum manis, dan ada pandangan kekaguman di matanya yang indah. Saudari Su, apakah kamu baik-baik saja? Pria muda bernama Qi Hao tersenyum seperti angin musim semi, tapi itu sangat palsu. Aku baik-baik saja. Dipedulikan oleh kekasihnya, Su Xinyu tersenyum malu-malu, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Ye Chen, embun beku muncul di pipinya lagi. Kakak laki-laki, dia adalah Ye Chen. Petik 2. Oh, mendengar ini, Qi Hao langsung menjadi tertarik, dan menatap Ye Chen dengan main-main. Jadi kamu adalah murid magang baru dari sekte Heng Yue saya. Petik 2. Dengan basis kultivasi dari alam asal manusia, dia bahkan melakukan serangan diam-diam. Ye Chen mencibir, dan kemarahan tidak bisa membantu tetapi tersulut di dalam hatinya. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah mengalahkan Zhao Long itu. Kamu harus tahu bahwa di mataku, kamu masih lemah dan rentan. Seringai melintas di sudut mulut Qi Hao, Renyang Feng memberimu wajah. Kamu tidak tahu bagaimana membuat kemajuan, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menyanjungmu. Petik 2. Balas dendam hari ini untuk serangan diam-diam, kamu ingat itu untukku. Petik 2. Aku menunggumu membalas dendam. Qi Hao tersenyum bercanda. Setelah selesai berbicara,
Qi Hao berbalik dan berjalan ke sisi Su Xinyu dengan langkah anggun. Kemudian, sambil memegang bunga magnolia salju di tangannya, dia menyerahkannya kepada Su Xinyu dengan anggun, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Su Junior, untukmu." Petik 2. Terima kasih, saudara. Su Xinyu menunjukkan senyum malu-malu, dan rona merah kembali muncul di pipinya. Ayo pergi, kembali ke Yang Feng. Petik 2. Iya. Petik 2. Keduanya pergi berdampingan, meninggalkan Ye Chen yang terhuyung-huyung. Aku akan mengingat akun ini, kamu menungguku. Ada cahaya dingin di matanya, dan Ye Chen dengan keras menyeka darah dari sudut mulutnya. Alih-alih pergi, dia menemukan tempat rahasia untuk menyembuhkan lukanya secara diam-diam. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pemulihannya yang luar biasa kekuatan memungkinkan lukanya sembuh, dan dia terus mencarinya. Bunga magnolia salju. Dia membutuhkan bunga magnolia salju untuk memurnikan cairan roh giok, untuk mengisi lautan pil berkapasitas besar dengan bantuan cairan roh giok, sehingga dia dapat menerobos secepat mungkin. Baru saat fajar dia berjalan keluar dari gunung belakang. Setelah hampir 10 jam kerja keras, dan hanya menemukan 9 bunga magnolia salju, tetapi itu cukup baginya untuk mencoba menyempurnakannya cairan roh giok. Bukit itu lagi. Setelah Ye Chen tenang dan memadatkan energinya, dia memanggil api yang sebenarnya dengan pikiran, mengendalikan nyala api dengan metode mengendalikan energi, dan memadatkannya menjadi tungku yang menyala. Setelah itu, rumput roh dilemparkan satu persatu tanpa urutan tertentu, dan api yang sebenarnya melonjak, dan rumput roh yang dilemparkan berubah menjadi abu di tempat. Apinya terlalu ganas. Ye Chen berpikir dalam hati, dan kemudian dengan mantap mengendalikan api yang sebenarnya untuk mengurangi api. Lebih dari selusin batang rumput spiritual dilemparkan ke dalam, dan rumput spiritual itu layu dengan cepat, dan berbagai cairan diekstraksi setetes demi setetes. Ini proses yang lambat. Ye Chen dalam keadaan pikiran yang jernih, berkeringat deras, dan sangat terkonsentrasi. Meskipun dia gagal beberapa kali, dia juga menemukan triknya. Saat abu rumput spiritual di tanah terus meningkat, dia secara bertahap menjadi mahir dalam mengendalikan api. Entah kapan, ada aroma obat di atas bukit. Keluar, mengikuti suara Ye Chen, bola cairan spiritual terbang keluar dari kuali yang menyala, dan dia menangkapnya dengan botol batu giok. Panggilan, menghirup seteguk udara keruh, Ye Chen memegang 3 botol jade spirit liquid dengan erat, dengan rakus menghisap aroma obat yang kaya yang meluap dari botol. Kerja keras akhirnya tidak sia-sia. Menyeka keringat panas dan mencium aroma obat, Ye Chen merasa jauh lebih sedikit lelah di sekujur tubuhnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana obatnya bekerja. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menuangkan sebotol jade spirit liquid ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, Ye Chen terkejut. Ketika cairan roh giok memasuki tubuh, itu seperti mata air bening yang mengalir melalui meridian tubuh, menenangkan kelelahannya dan menyehatkan limpa dan ginjalnya. Kekuatan spiritual murni yang terkandung dalam cairan roh giok menambah energi sejati yang dia konsumsi di memurnikan cairan roh. Hah, Ye Chen menghela nafas ringan, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, karena konsumsi cairan spiritual yang terus-menerus membuatnya menyentuh penghalang kondensat ganda. Sekali jalan, Ye Chen menuangkan sisa 2 botol jade spirit liquid ke dalam mulutnya sekaligus. Kali ini, api emas menyembur keluar. Dilihat dari kejauhan, tubuh Ye Chen terbakar dengan api keemasan, rambut hitam panjang, otomatis tanpa angin, dengan dia sebagai pusatnya, membentuk pusaran spiritual yang sangat besar aura langit dan bumi. Pada titik tertentu, suara seperti itu datang dari suatu tempat. Kaisar Bela Diri, Bab 20, Lanjutan. Mengikuti geraman rendah Ye Chen, dia melompat ke tingkat kedua kondensasi Qi dari tingkat pertama kondensasi Qi. Tubuhnya juga telah mengalami perubahan besar. Pertama, lautan pil telah melebar banyak, dan energi sejatinya menjadi semakin halus. Kemudian, meridian dan tulangnya menjadi lebih keras dan diwarnai dengan untaian emas. Selain itu, Ye Chen juga menemukan kekuatan berlimpah yang terkandung dalam tinjunya, dan dia yakin bahwa satu pukulan saat ini akan cukup untuk membunuh seorang calo. Panggilan, dengan seteguk udara keruh, Ye Chen juga perlahan membuka matanya. Klik itu, dia memutar tubuhnya yang agak kaku dengan sangat nyaman, dan terdengar bunyi klik dari tulang yang bertabrakan di tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tidak buruk, Ye Chen tidak bisa menahan tepuk tangan. Secara alami,
Yang paling membuatnya bergairah bukanlah ini, tetapi kekuatan spiritual yang terkandung dalam cairan roh giok yang dia sempurnakan, yang tidak sebanding dengan cairan roh giok yang dikeluarkan oleh sekte tersebut. Cairan roh giok yang dimurnikan oleh api asli dan api tanah memang tidak memiliki level yang sama. Untuk sesaat, Ye Chen memikirkan cara untuk menghasilkan banyak uang. Ada api nyata dan metode pemurnian cairan roh giok. Seiring waktu, kecepatan dan kualitas cairan roh giok pemurnian pasti akan meningkat pesat. Tidak hanya dapat mengisi lautan pil berkapasitas besar dan menggunakannya untuk menerobos kultivasi, tetapi bisa juga ditukar dengan barang yang lebih bermanfaat. Sheng Sheng menekan kegembiraan di hatinya. Ye Chen penuh energi. Dengan pikiran, dia memanggil api yang sebenarnya lagi, memadatkannya menjadi bentuk kuali, dan memasukkan tumbuhan ke dalamnya lagi. Karena presiden yang sukses, dia menjadi lebih mahir dalam mengendalikan api, dan kekuatan spiritual dari cairan roh giok juga menjadi sangat halus. Saat malam tiba, dia berhenti memurnikan. Bukannya dia mau berhenti, tapi ramuan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan jade spirit liquid telah habis, atau lebih tepatnya, itu karena tidak ada bunga magnolia salju. Ramuan spiritual lain yang diperlukan untuk memurnikan cairan roh giok tidak sulit ditemukan di gunung belakang, tetapi bunga magnolia salju ini. Ye Chen memikirkan masalahnya. Dia berkeliaran di sekitar gunung belakang untuk waktu yang lama kemarin. Dia telah mengumpulkan cukup banyak rumput, tetapi bunga magnolia salju sulit ditemukan di gunung belakang, dan dia hanya mengumpulkan 9 tanaman. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak bunga magnolia salju. Ye Chen menggosok dagunya, dan hal pertama yang dia pikirkan adalah Paviliun Wanbao. Paviliun Wanbao memiliki banyak harta, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa bunga magnolia salju, tapi batu roh ini, gumam Ye Chen pelan, masih tidak lupa untuk melihat ke dalam tas penyimpanannya, dan tidak bisa membantu batu kering. Sebelumnya di Paviliun Wanbao, dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli labu emas ungu itu. Meskipun dia sangat ingin membeli lebih banyak bunga magnolia salju, dia tidak dapat menahan diri untuk menggaruk kepalanya karena kekurangan uang. Di mana saya bisa mendapatkan uang? Sambil menggaruk kepalanya, Ye Chen sedikit bingung, hanya untuk menyadari bahwa tanpa Ling Shi, semuanya sangat sulit. Ye Chen, pertempuran yang menentukan di teras Feng Yun besok. Tepat saat Ye Chen berpikir, suara seperti itu terdengar dari atas bukit. Mendengar ini, mata Ye Chen berbinar. Sekarang, aku sudah menghasilkan uang. Menggosok kedua tangannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke Gunung Tianyang yang megah dan megah. Karena, dari suaranya, dia bisa mendengar bahwa Wei yang dari Puncak Tianyang yang menulis surat tantangan. Benar, dia menolak undangan Puncak Tianyang, dan dia juga menamparkan wajah Puncak Tianyang dalam bentuk penyamaran. Meskipun Zhong Laodao, kepala puncak Yang Feng hari itu, tidak sependendam Ge Hong, bagaimanapun, Ye Chen membuat Puncak Tianyang kehilangan muka. Jika Ye Chen tidak diberi pelajaran, Puncak Tianyang pasti akan kehilangan martabatnya. Tapi saat ini Ye Chen tidak terlalu peduli, dia hanya punya uang di matanya sekarang. Jika dia punya uang untuk dihasilkan, dia tidak keberatan pergi ke Feng Yuntai lagi. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Sebelum fajar, sebagian besar murid dari sekte luar sudah habis. Tadi malam, kami mendengar tentang tantangan Wei yang dari Puncak Tianyang. Sasaran tantangannya adalah Ye Chen. Para murid yang suka menonton kegembiraan sudah berkumpul di bawah teras Feng Yun. Biarkan aku memberitahumu, tebak apakah Ye Chen bisa menang kali ini. Sebelum kedua pihak yang berduel tiba, para penonton sudah mulai berdiskusi. Menurut pendapat saya, Wei yang berada di puncak tingkat ke-6 dari kondensasi Qi, seluruh alam kecil lebih tinggi dari Zhaolong, meskipun itu hanya alam kecil, tapi kekuatan ini jauh lebih buruk. Bagaimana perasaan saya bahwa Marven Ye akan menang? Petik 2. Tidak, apakah kamu lupa metode Wei Yang? Petik 2. Ais benar-benar marah. Berbicara tentang metode Wei Yang, para murid yang hadir mau tidak mau bergidik. Lihat, Wei yang ada di sini. Petik 2. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan mata semua orang beralih ke satu arah. Di sana, kerumunan sudah menyingkir dalam pemahaman diam-diam, dan Wei yang mengenakan jubah putih Tao, datang dengan gaya yang menarik sikapnya, dan prestisenya sepertinya tidak rendah, sedemikian rupa sehingga dia mendengarkan sanjungan sepanjang jalan. Wei yang sepertinya menikmati tatapan yang menakjubkan di sekitarnya.
Tatapan seperti itu membuatnya merasa gembira. Meski begitu, dia masih memakai postur palsu ketidakpedulian terhadap ketenaran dan kekayaan, dan berkata lurus dia berjalan ke teras Feng Yun, dan kemudian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke segala arah. Ye Chen, ada di sini juga. Petik 2. Segera, para murid yang menyaksikan pertempuran pecah lagi. Kerumunan yang ramai sekali lagi memberi jalan secara diam-diam. Ye Chen melangkah maju, berjalan dengan mantap dan kuat, dan membawa 200 jintian kue epi gudong. Tanda seru, banyak murid tidak dapat menelan air liur mereka ketika mereka melihat pedang epi ke hari itu. Mereka masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, Zhao Long dihancurkan oleh pedang ini dan berlutut di tanah. Mungkin itu akan menjadi gumpalan. Saudaraku, selamat pagi. Ye Chen adalah orang yang akrab, melambaikan tangannya sepanjang jalan, tetapi antusiasmenya tidak mendapat tanggapan sedikit pun, yang membuatnya merasa sangat malu. Tidak ada yang memperhatikannya, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Dan lalu melangkah ke teras Feng Yun. Pada saat ini, Wei Yang, yang berdiri di teras Feng Yun, juga membuka matanya. Ye Chen, kamu sangat berani. Kamu berani menolak undanganku dari puncak Tianyang. Begitu dia muncul, Wei Yang berteriak keras, seolah dia mencoba untuk menunjukkan otoritasnya, tetapi juga seolah dia sedang memarahi. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya. Saudara Wei, apa yang Anda katakan salah, dan tidak ada aturan di sekte bahwa saya harus bergabung dengan puncak Tianyang Anda. Adalah pilihan saya apakah bergabung dengan puncak Tianyang Anda atau tidak. Apakah itu mungkin aku masih melanggar hukum? Tidak mungkin. Mulut yang cerdik, Wei yang mencibir, kalau begitu hari ini, aku akan memberitahumu nasib membenciku di puncak Tianyang. Saat dia berbicara, Wei yang ringan menginjak telapak kakinya. Segera, dengan telapak kakinya sebagai pusatnya, ki putih sedingin es menyebar dengan cepat. Kemanapun ki putih lewat, permukaan Feng Yuntai membentuk es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Es itu benar. Melihat adegan ini, Ye Chen sedikit terkejut. Nak, kamu tahu banyak. Wei yang tersenyum bercanda. Ini benar-benar buta. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Di Zhen Yangzong, dia juga melihat ki sejati dengan atribut yin dan dingin seperti itu. Jenis Zen ki sedingin es ini adalah bawaan atau didapat. Mereka yang diperoleh perlu menderita rasa sakit yang sangat dingin, dan tidak semua orang dapat menahan rasa sakit dari es yang menusuk tulang. Adapun Wei Yang, Ye Chen sedikit terkejut, dia milik seseorang yang lahir dengan energi es yang sebenarnya. Meskipun mereka semua adalah ki yang dingin dan sejati, perbedaan antara apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka miliki tidak terlalu besar. Umumnya, orang-orang seperti itu dilatih secara khusus oleh sekte, dan Wei yang seperti orang seperti ini. Saat berbicara, energi sejati yang dingin telah menyebar ke kaki Ye Chen. Namun, dia tidak mundur, membiarkan energi es yang sebenarnya menyerang tubuhnya melalui telapak kakinya, dan kemudian membekukan tubuhnya dan garis meridiannya. Wow, langkahnya ini membuat semua murid di bawah berteriak. Apakah Ye Chen mencari kematian? Energi sejati es menyerang tubuh, ini bukan lelucon. Kurasa dia mungkin takut bodoh. Di antara mereka, terlalu banyak murid yang dihancurkan oleh Wei Yang. Energi sejati sedingin es itu tidak berbeda dengan energi sejati sedingin es biasa. Begitu ia menyerang tubuh, sangat sulit untuk dilawan. Umumnya menghadapi orang dengan energi sedingin es yang dingin, mereka akan menghindarinya, karena takut energi sedingin es yang dingin akan menyerang tubuh. Ye Chen beruntung, dia tidak mengelak atau mengelak, dan membiarkan ki es yang dingin membekukan tubuhnya. Bersambung.